Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Mohon maaf agak terlambat tadi ya, terlambat 6 menit saya cek tadi. Ya, alhamdulillah udah masuk ke pertemuan kedua. Hari ini kita masuk ke mulai dari siklus akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Oke. Hari ini materinya terkait siklus akuntansi sampai nanti kita praktek nyusun laporan keuangan dengan beberapa transaksi ya. Kita bisa next dulu Mas Haji. Hari ini saya didampingi Mas Haji, tim saya dari BEM Accounting nanti akan bantu teman-teman misal ada pertanyaan juga bisa. Di sini ada 3 fokus utama kita hari ini. Yang pertama siklus akuntansi. Kalau kita kemarin fokus ke persamaan dasar banyaknya ya, debit dan kredit itu seperti apa. Sekarang kita ke flow-nya, siklusnya. Yang kedua nanti kita simulasi siklus akuntansi nih. Saya sudah siapin latihan soal. Di sana nanti ada beberapa jurnal atau beberapa transaksi yang kita nanti praktek menjurnal, kemudian menyelesaikan alurnya dari awal sampai bikin laporan keuangan dan di close. Dan yang terakhir nanti ya sampai simulasi lah ya sama. Nah, mungkin next dulu. Nah, di sini jelas semua ya. Siklus akuntansi ini berawal dari adanya transaksi. Nah, transaksi mana yang diinput ke dalam laporan keuangan atau ke dalam sistem adalah transaksi yang sudah berbentuk bukti transaksi, teman-teman. Gitu. Kadang kan kita juga dalam bisnis ya atau dalam UMKM ataupun perusahaan yang besar, kadang di link bisnis itu pun kita sudah ngomong saja dengan lawan transaksi itu kan kita sudah deal ya. Tapi yang dicatat secara akuntansi itu yang sudah ada proof-nya. Gitu. Tujuannya apa? Karena dengan adanya proof, pihak tim finance, accounting sama tax itu hanya bergerak kalau sudah ada dokumen. Kalau tidak ada dokumen, berarti kan tidak ada underlyingnya transaksinya, nggak ada dasarnya, sehingga tidak dicatat dulu nih. Contoh bukti-bukti transaksi itu ada seperti invoice mungkin, receipt atau kwitansi, kemudian akte perusahaan untuk mencatat modal seperti pertemuan sebelumnya ya. Bisa jadi juga kita bukti pembayaran pajak, bukti pembayaran iklan. Nah, semua dokumen-dokumen itu akan dikolek oleh tim finance, tim keuangan yang nanti akan dicocokkan dengan uang keluar sama masuk perusahaan misal. Kemudian tim purchasing menyesuaikan dengan pemesanan dan juga invoice yang dikirimkan ke invoice yang diterima dari supplier gitu. Atau SO yang dikirimkan ke supplier itu semuanya nanti akan direcord dalam bentuk transaksi. Kemudian setelah dilakukan jurnal ini kalau misalkan kita masih manual pakai Excel ya kan kita kanan kiri debit kredit, masih ada proses kita bikin buku besarnya nih atau general ledger. General ledger itu gambarannya adalah kumpulan dari satu akun tertentu dari banyak transaksi nih. Misal ada 10 transaksi, 3 transaksi adalah transaksi kas. Jadi kas itu kita kumpulin untuk saldo awalnya berapa, bertambah, berkurang, saldo akhirnya berapa. Kemudian dari sana nanti ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, baru nanti jadi laporan laba rugi. Ini akan kita bahas detail nanti di masing-masingnya ada. Dan kita langsung aja deh ke masing-masing alurnya. Yang pertama jurnal umum nih. Setelah kita ada bukti transaksi tadi, kita melakukan proses yang namanya jurnal umum, yaitu di sini fungsinya memahami konsep dasar jurnal umum dalam akuntansi. Yang kedua, kita harus paham juga nanti asumsi dasar, metode, kemudian yang terakhir gimana jurnal umum ini bisa masuk ke dalam SIA. Kalau di dalam ilmu akuntansi itu cabangnya yang berhubungan sama sistem itu sistem informasi akuntansi. Lanjut, karena berkaitan dengan pencatatan transaksi ya. Tadi kan dijelaskan nota, invoice itu kan. Saya konteksnya terkait waktu. Misal nih, saya ada pembelian barang itu di 1 Januari. Invoice-nya di 1 Januari, tapi saya catat di 30 Januari. Seperti itu. Apakah itu menyalahi aturan atau tidak? Karena dulu sempat saya membuat fitur inventory itu memfleksibelkan orang itu ribbon atau apa dicatat pun nanti di akhir minggu atau akhir bulan, tapi pembelian itu di 1 Januari. Nah, ketika tidak boleh apa dampaknya, ketika boleh dampaknya apa, seperti itu terkait waktu konteks ini.
Bagus Mas pertanyaannya. Transaksinya tanggal 1 nih, tapi ternyata transaksinya tanggal 1 Januari, tapi ternyata baru dicatat tanggal 31 nih, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Pada saat tanggal 31 kita mencatat transaksi nih, cuma tanggal transaksinya tetap kita input tanggal 1 gitu. Karena kita memaklumi lah, namanya tim nggak bisa, kadang juga nggak bisa pas hari H langsung input, betul ya? Bisa jadi nggak usah lama-lama deh, kadang masih ada selisih 1 hari nih proses accounting. Kenapa? Karena pada saat hari H pasti tim internal perusahaan itu fokus ke operasional. Contoh purchasing ya, pasti nggak cuma 1 transaksi aja kan, dia pesan ke supplier, mungkin dalam 1 hari ada beberapa supplier nih. Dan juga nanti misal sudah deal hari itu, kadang transaksi deal pada hari itu, supplier itu ngirim bukti transaksinya bisa besok nih, padahal tanggalnya tanggal 1, tanggal 2 bukti transaksi baru datang, tapi yang tertera di sana tanggal 1 karena dealnya kemarin itu sudah di ACC atau di approve by sistemnya supplier itu kemarin, nyampe ke kita tanggalnya udah berubah tapi yang di state tanggal kemarin nih. Jadi masih oke selama yang dimasukkan sistem tanggal transaksi dan bukti transaksinya itu sama. Tanggal posting sama tanggal di mana transaksi itu terjadi. Ya, jadi pada saat kita melakukan posting yang ditaruh di sana adalah tanggal transaksinya. Tapi di historical pasti nanti tanggal postingnya kapan itu ada. Tanggal posting transaksi A, tanggal postingnya sekian, tapi transaksi ini tanggalnya tanggal berapa gitu. Itu bisa berbeda nanti. Jurnalnya tetap diikut di tanggal posting atau tanggal transaksi. Ngikut bukti transaksi. Ngikut bukti transaksi. Betul. Tidak boleh ngikut tanggal posting. Tanggal posting. Tapi nggak tahu ya, ini namanya database ya teman-teman ya. Iya. Kalau udah ada transaksi sebelumnya kan urutannya kan ya nggak seperti itu kayaknya. Iya, jadi memang kadang namanya dokumen kan juga ada yang kelewat-lewat juga ya. Kalau kita mau dimasukkan tanggal sekarang pun, yang penting kita juga harus masukkan bukti transaksi tanggal transaksi tersebut. Jadi akan narik ke belakang kan. Kalau biasanya di dalam sistem itu nanti kan ada proses sorting juga ya, kita taruh di bawah, tapi waktu kita sorting kita tarik by tanggal, dia akan ngikut ke tanggal yang sebelumnya. Jadi antriannya tetap di bawah nanti mungkin kalau misalkan di dalam sistem. Tadi kan dijelaskan kalau ikut tanggal transaksi Mas. Ya. Misal kalau kasusnya gini gimana? Tanggal 31 Desember itu transaksi, besoknya tutup buku tahunan, baru dicatat, baru ingat dicatat tanggal 5 Februari gitu misal. Ya. Nah itu gimana untuk pencatatannya Mas? Oke. Sebenarnya prinsipnya mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi nih, cuma konteksnya sekarang kan pindah tahun nih ya, tahun fiskalnya udah berubah nih, tahun laporan keuangannya periodenya bisa jadi di Desember sudah di close, betul ya, akhirnya kan nggak bisa masuk ke yang sebelumnya, betul ya. Jadi nanti biasanya dilakukan jurnal penyesuaian dulu, contoh misal transaksi yang dilakukan pada saat bulan Desember tadi 31 itu adalah misal pembayaran atau penerimaan piutang, atau misalkan pembayaran piutang itulah ya, kita bayar piutang nih, tapi kita belum nyatet sehingga piutang kita di neraca masih ada yang gantung, betul ya. Nah, pada saat kita nanti mencatat di bulan Januari, kalau misalkan belum di close laporan keuangan, kita input seperti biasa aja karena masih ngeling nih ya. Tapi kalau sudah di close, biasanya ada proses, misal kita kan nagih piutang nih, karena sudah di close kita anggap biasanya waktu nge-close itu juga pihak finance atau pihak accounting itu melihat tingkat resiko juga konservatif ya, kira-kira besok ini bisa mengakui piutang ini enggak, ternyata piutang ini kemungkinan tidak tertagihnya tinggi, sehingga pada saat akhir tahun kita tutup itu kita hapus piutangnya, kita taruh beban kerugian piutang misal, karena kita menganggap nggak bisa nagih. Tapi nanti di bulan Februari ternyata ada piutang masuk nih, ternyata cair. Nah, piutang itu kan biasanya waktu kas masuk mengurangi piutang, betul ya. Tapi kalau piutangnya sudah nol, nanti kan piutangnya akhirnya negatif, betul nggak? Terlalu banyak pembayaran. Kita munculin piutang dulu pakai jurnal penyesuaian nanti. Mekanismenya gitu. Itu kalau di close. Tapi kalau tidak di close dan tidak ada penghapusan piutang, dimasukkan aja sama seperti yang Januari tadi. Nah, secara umum
Ini adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara urutan kronologis. Makanya kita mengakui tadi itu berdasarkan waktunya transaksi itu kapan terjadinya. Sehingga bisa dibandingkan, karena laporan keuangan itu kan by periode ya. Perusahaan itu ada yang butuh tahunan, ada yang butuh bulanan, ada yang butuh kuartalan, ada yang butuh semesteran mungkin. Jadi waktu itu sangat krusial untuk pencatatan. Iya. Ditumpuk ke atas gitu maksudnya. Iya. Udah itu 10. Kata 1 10. Iya. Ada 2 aja tuh. Iya. Apakah yang tanggal 2 itu masuk? Dan tanggal 3 itu masuk? Kalau secara internal sistemnya sih saya kurang paham ya. Cuma biasanya waktu kita nginput dengan tanggal yang date, dia nanti akan ikut di laporan yang tersebut. Kan nanti juga ada slicer ya, tanggalnya tanggal berapa sampai berapa. Nanti sudah masuk ke sana. Kalau manual kita harus masukkan ke yang atas. Kalau misalkan masih dalam 1 bulan yang sama, berarti kan kita taruh bawah it's okay masih ya. Tapi kalau ternyata udah banyak nih, mekanismenya sama kayak tadi Mas, kita bikin jurnal penyesuaian untuk menambahkan transaksi tadi. Betul, makanya jurnal penyesuaian ini dilakukan pada saat satu, transaksi-transaksi yang akrual, kayak beban penyusutan, beban sewa. Yang kedua, kita mengoreksi kalau misalkan ada kesalahan, kurang transaksi atau apa. Jadi nanti bisa ditaruh di bawah, tapi kita anggap sebagai penyesuaian. Ya, terhadap transaksi yang sudah berjalan tadi. Jadi mungkin jurnal penyesuaiannya ini terjadi kenapa? Kita lupa dulu nggak masukkan, ya kita akui sekarang dan kita udah nggak bisa masukkan yang kemarin-kemarin. Misal yang kemarin-kemarin itu kalau misalkan masuk mempengaruhi bagi hasil misalnya. Ya udah kita nggak ngakuin di sana karena sudah dibagi juga. Kita masukkan sekarang mempengaruhi bagi hasil yang sekarang. Betul, terposting tanggal sekarang. Betul. Itu dengan asumsi manual tadi ya. Iya. 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 Betul seperti itu. Iya betul, harus ditutup. Biar nggak gerak yang belakang. Adapun gerak nanti yang ke depan aja tanggung jawabnya. Oke, next. Nah, komponen-komponennya tadi yang paling awal pasti tanggalnya ya, waktu terjadinya. Kemudian nama akun di sini. Nama akun ini seperti kemarin contoh kayak utang, piutang, aset, persediaan, perlengkapan dan lain itu nama akun teman-teman. Kemudian nanti debit kreditnya bagaimana, ngikut saldo normalnya kemarin ya. Aset saldo normalnya debit atau kredit? Nah, debit. Oke. Kalau utang, kredit. Ya, masih ingat. Oke. Kemudian juga yang nggak kalah penting, juga ada yang namanya keterangan nih, transaksi. Jadi dikasih keterangan nih, kayak contoh nanti, misal kita cuma nulis piutang gitu ya. Kita menerima pembayaran piutang dari customer gitu. Berarti kan debitnya kita nerima kas, terus kreditnya kita mengurangin piutang nih. Nah, tapi di bawah juga harus ada penjelasan. Misal penjelasannya adalah penerimaan piutang untuk sales invoice pada tanggal sekian, sehingga kita bisa trace back nantinya. Pada saat ada proses audit, datanya di ekspor ditarik oleh auditor, ada tiap-tiap transaksi itu ada penjelasannya. Bisa, boleh. Iya, betul. Makanya biasanya di modul transaksi kita masukkan misal debit kredit gitu ya. Nanti di bawah kan ada kolom keterangan untuk open statement di sana. Betul. Kenapa Mas? Tanggal kronologis, tanggal posting. Tanggal posting itu biasanya auto generated di sistemnya untuk historinya biasanya. Ada, biar tahu nanti ini di inputnya kapan dan oleh siapa biasanya. Signature-nya itu mungkin.
ya. Tanggal transaksi sama tanggal posting. Ya. Mungkin coba next dulu Mas Haji. Di sini ada contohnya kok. Nah, ini saya ambil dari jurnal.id, posting jurnal umumnya. Jadi kan teman-teman di sini ada tanggal transaksi ya, sama nomor transaksi, mungkin itu auto generated system nomornya. Kemudian ini format jurnal umum debit kredit. Yang notabene sebenarnya ini haram dilakukan oleh user lewat jurnal umum. Kenapa? Bypass sistem, bypass modul dia. Nggak boleh ke sini sebenarnya. Cuma disiapkan modulnya untuk memang akuntan yang butuh. Biasanya ada penyesuaian kah misal, atau memang kita udah nggak tahu details atas piutang misal, tapi tahu angka totalnya sekian, pokoknya sekian wis ya wis di jurnal dulu. Cuma implikasinya adalah nggak tahu rinciannya. Makanya di sini kan juga, nah ini yang saya bilang tadi memonya, open statementnya di sini nanti penjelasan atas ini tadi. Nah ini contohnya kan ada mencatat laba ditahan, utang dividen, kas. Ini kan berarti di sini debitnya 10, kreditnya 10. Jadi ada pengecekannya juga. Ini juga harus sama. Ada bisa dibilang kontrolnya lah ya. Kalau nggak balance ini nggak boleh ke posting. Soalnya yang kami pernah dampingin, yang nyusun sebelumnya itu, sebelumnya pakai konsultan yang lain, ini bisa nggak balance. Jadi neracanya bisa nggak balance. Nggak bisa jadi laporan keuangan juga akhirnya kan, nggak bisa kebaca. Contoh dia masukkan di sini 10 nih, di sini dia masukkan 7, diklik approve ke jurnal, nah itu nggak boleh. Dia harus balance dulu baru bisa masuk. Soalnya itu pasti nanti kita akan susah ngetrisnya kalau kita lupa, bukan yang input kan gitu. Nah ini contoh outputnya setelah di approve tadi di dalam sistem ya. Jadi kalau sudah nanti ada judulnya tuh jurnal entry 35, kemudian ada tanggal transaksinya. Di sini nggak muncul tanggal postingnya ya, tapi bisa dicek nanti. Nah di sini jurnalnya apa, dilihat totalnya udah balance. Nah ini yang dibilang tadi tanggal transaksinya kapan, tanggal postingnya kapan, biasanya muncul sudah. Betul. Kadang di beberapa sistem, nah ini kan juga ada oleh siapanya, ini yang penting juga. Bisa nama orang, bisa job position siapa. Apakah accounting A, accounting B, misal finance A, finance B, purchasing A, purchasing B gitu nanti. Tergantung otorisasi yang disetting di sistemnya. Apa supervisor A, supervisor B, manager A, manager B. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, jurnal? Udah oke ya? Monggo. Kalau dilihat di gambarnya itu kan ada historinya tuh terakhir diubah gitu ya Mas ya. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya untuk transaksi ini tuh dia sifatnya satu arah aja, input aja, atau mungkin katakanlah udah input nih sebuah transaksi, terus di 2 hari kemudian dirasa inputannya ini kurang tepat sehingga perlu diupdate lagi. Nah itu apakah boleh Mas? Oke, ini terkait bisa dibilang kekonsistenan sama yang kemarin konservatif ya. Pertama, transaksi itu dirubah, alasannya apa? Biasanya yang PIC untuk input, anak accounting atau finance, dia otorisasinya cuma input. Kalau misalkan dia disuruh mau ada perubahan, misal salah angka atau apa, biasanya ada mekanisme pengajuan ke supervisor. Kenapa kok dirubah? Kenapa? Karena kalau dia seenaknya bisa merubah sendiri aksesnya, nah itu nanti bisa ada permainan di sana untuk pencegahan fraud juga. Bisa dapat gambaran ya. Contoh sekarang, misal saya nginput nih, saya nginput sesuai invoice ini uang masuk harusnya 10 juta ya. Tapi ternyata customer salah transfer, ingin transfer ke saya itu 15 juta. Ibaratkan nggak transfer, bayar cash lah 15 juta. Harusnya kan ini berubah jadi 15 juta kan, menyesuaikan ke sana. Tapi kalau ini dia bisa mencatat atau merubah sendiri, ada potensi 5 juta ini dimainkan sama dia. Jadi untuk perubahan ini harus ke supervisor dan report juga by dokumen apa yang menyebabkan ini dirubah gitu. Soalnya invoice-nya udah bener cuma 10 juta, tapi secara kas kan kita nerimanya 15 kan, berarti dokumen apa yang menyesuaikan? Kwitansinya 15 nih. Nah kalau ada selisih 5 juta ini nanti bagaimana? Nah ini akan berhubungan dengan pihak customer dan juga supervisor gimana baiknya gitu.
diubah itu konteksnya memang angkanya yang diubah atau dia menambahkan entry baru? Oke, mekanismenya bisa dua Mas. Yang pertama dihapus dulu bikin baru. Terus yang kedua ngedit, dirubah angkanya saja, tetapi tidak menghapus transaksi historinya. Itu juga kalau udah ditutup juga nggak bisa diubah lagi berarti? Kalau sudah ditutup pakai jurnal penyesuaian tadi, dimunculkan dulu terus dicari lawan jurnalnya. Itu untuk jurnal umum. Next. Nah, ini adalah tampilan reportnya, report jurnal. Jadi banyak jurnal nih, ini saya tampilkan cuma beberapa aja ya. Jadi ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Jadi tampilan reportnya seperti ini. Mulai dari nama perusahaan, laporan jurnal. Jadi jurnal tanggal 1 sampai 31 itu ada jurnal apa saja ke bawah. Kemudian di sini kelihatan bank withdrawal, berarti ada pengambilan kas ya. Kemudian bank deposit, jurnalnya apa saja. Jadi ini tampilan untuk report jurnalnya. Biasanya sih yang butuh seperti ini itu tim accounting dan tim audit, biasanya ngecek jurnalnya ada apa aja sih dari transaksi yang di perusahaan ini. Untuk owner jarang biasanya sampai sedetail ini, biasanya ya analisisnya atau laporan keuangan jadinya. Masuk sedetail ini biasanya untuk proses audit atau pengecekan transaksi. Nah, mungkin bisa dibuatkan file yang materi tadi Mas. Nah, di sini sudah ya. Ini teman-teman ada file PDF yang hari ini mungkin sewaktu mendengarkan cerita saya butuh langsung ngecek filenya, bisa langsung dibuka, dilihat biar ada gambarannya. Jadi modul ini gambarannya adalah ada contoh 7 transaksi akuntansi dengan juga ditunjang ada saldo awal neracanya. Kalau kemarin kan kita belum sampai ada saldo awal ya. Nah, di sini pada saat awal transaksi itu ada kas sekian, piutang sekian dan lain-lain. Kemudian ada contoh transaksi sekian ini. Nah, agak geser ke bawah Mas Haji, scroll ke bawah. Nah, contoh jurnal umum secara manual itu bisa sesederhana ini teman-teman. Ada kas, piutang yang dari tanggal 1 misal contoh kita menerima pembayaran dari pelanggan untuk piutang senilai 30 juta. Nah, di sini. Kalau secara penjelasan saya tadi mungkin kurang di memonya ya, di sini belum ada memonya nih, tapi karena biar sederhana aja, biar cepat, kita seperti ini aja dulu. Jadi transaksi 1 sama seperti kemarin, kita identifikasi dari transaksi ini mempengaruhi debit kredit apa nih di laporan keuangan. Nah, yang pertama karena dia ada pembayaran piutang dari pelanggan, pasti 2 kan yang terpengaruh, ada kas dan piutang. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang, jadi jurnalnya seperti ini. Begitu pula yang lain-lain. Jadi tampilannya nanti untuk post testnya juga mengerjakan seperti ini teman-teman nanti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Terus ke bawah. Nah, nanti di bawah tetap di sana dulu. Jurnal umum, oke. Dari semuanya nanti akan dicatat semua untuk masuk ke step selanjutnya. Tadi kan siklus 1 jurnal umum, siklus 2 ada yang ingat tadi apa? Buku besar, general ledger. Nah, mungkin sambil preview dulu, general ledger itu tadi dari akun kas kita kelompokkan jadi 1 teman-teman. Di atas tadi ada transaksi kas berapa, misal ternyata di sana ada 5, jadi kita buatkan sendiri-sendiri nih. Dari saldo awalnya berapa, kemudian bertambah piutang jadi 30. Kita lihat saldo awalnya kas tadi berapa Mas? Di atas lagi. Nah, saldo awal kasnya kan 50 juta. Kemudian di transaksi 1 ternyata ada kas masuk 30, berarti di bawah lagi 50 ditambah 30 jadinya 80. Sama, pada saat ada pembayaran hutang, uang kan keluar 80. Ya, kembali tadi dulu di kas. 80 dikurangin uang keluar 20, dia jadi 60, begitu. Ikut saldo normal. Nah, ini kan masih akun yang di saldo normalnya debit nih. Jadi kalau di debit dia bertambah, di kredit dia berkurang. Nah, yang saldo normal yang kredit, contoh seperti ini. Dia saldo awal hutangnya tadi 20. Kemudian dibayar 20, habis hutangnya 0.
Jadi saldo normal pengamahaman debit kredit itu penting banget. Sampai akhir jadi laporan keuangan nanti itu harus sama. Gitu. Dan seterusnya. Gitu, nanti kita bahas pada saat cek file lagi ya. Kita ketemu cek file lagi, kita masuk. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, next. Ini asumsi-asumsi di jurnal umum ya, kita tadi masih di jurnal umum nih. Asumsinya itu sama, going concern. Jadi perusahaan ini kita anggap akan berjalan terus, nggak akan tutup. Jadi semuanya harus dicatat secara historical untuk kepentingan pengambilan keputusan ke depan. Kemudian yang kedua, kita pakai accrual basis. Nah, teman-teman mungkin sekarang sudah develop yang cash basis ya. Cuma untuk perusahaan kita butuh yang accrual nih, karena pasti menggambarkan pendapatan bulan Maret pasti dicatat bulan Maret. Beban bulan Maret dicatat bulan Maret walaupun kasnya belum keluar atau belum kita terima. Biar kita bisa tahu performa dalam satu periode itu secara accrual atau bisa dibilang secara lebih real lah. Kemudian asumsi unit moneter, semua transaksi dicatat dalam satu satuan yang sama. Contoh misal ada satu perusahaan yang bergerak di trading internasional nih, dia menjual ke banyak negara dan juga menggunakan banyak currency. Misal pakai renminbi, RMB, pakai yen, pakai dolar dan lain-lain. Nah, tapi pada saat dia bikin laporan karena dia domisilinya di Indonesia, dia bisa milih nih mau pakai USD atau mau pakai rupiah. Kenapa USD? Karena dia mungkin banyak investornya yang pakai USD. Kemudian yang kedua, kenapa pakai rupiah? Karena stakeholder di sini pakainya rupiah semua. Nggak ada gambaran. Misal kita biasa pakai rupiah nih, kita diomongin 100 miliar, banyak apa sedikit? Banyak ya. Tapi kalau dibilang 1.000 dolar itu banyak apa sedikit? Masih ada bingungnya kadang. Nah, sedikit masih ya, istimewa. Betul, tapi masih lebih banyak 100 miliar. Nah, itu yang menyebabkan unit moneternya ini harus ditentukan dulu di awal. Sehingga, seperti yang kita bahas sebelumnya, pasti nanti ada selisih kurs atas pengakuan tadi. Nah, selisih kurs itu bisa jadi nanti keuntungan atau kerugian perusahaan. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Monggo. Iya, boleh. Ini lebih ke pribadi juga terkait jurnal umum. Sebelumnya kan saya ketika ada transaksi di aplikasi itu membaca jurnal itu intinya balance begitu kan. Nah, tepatnya saya tanya konteksnya, kapan sih business owner atau si akuntan itu melihat jurnal dan kenapa harus melihat jurnal. Nah, kalau by ChatGPT saya kan punya kerangka bahwa apa sih setiap laporan itu manfaatnya dan tujuannya. Nah, di sini disampaikan bahwa manfaatnya itu adalah audit di masa depan. Bisa diceritakan nggak audit di masa depan itu bagaimana? Kenapa kok harus tarik mundur historinya? Lah, mengaudit ini butuh persepsi yang case contohnya seperti itu. Terkait audit ya, kenapa kok manfaatnya jurnal dan laporan keuangan ini untuk audit di masa depan gitu ya? Kita kembali ke dasarnya dulu. Audit itu yang dipahami, audit itu ngapain sih? Udah paham belum Mas? Oke, dari Mas siapa namanya dulu? Aan. Mas Aan. Yang saya pahami adalah audit memastikan data itu benar. Oke. Itu yang saya pahami. Betul. Kalau bahasanya laporan keuangan itu nggak ada benar salah Mas. Adanya wajar atau tidak wajar. Karena banyak pengakuan di sana yang kita akan susah men-state bahwa laporan ini udah 100% benar gitu. Enggak. Kadang karena tiap orang tuh punya persepsi yang berbeda atas laporan keuangan. Tapi semuanya memiliki tingkat kewajaran yang sama. Makanya di audit kita bahasanya ini audit eksternal ya. Perusahaan kalau dirasa oleh stakeholdernya atau misalkan investor lah, investor pengen lebih percaya nih sama laporan keuangan, dia kan pasti panggil auditor ya. Auditor datang, dia pasti minta laporan keuangan. Selain itu dia butuh dasar bukti transaksinya juga. Makanya nanti ada proses yang namanya proses tracing, proses vouching. Itu menarik, misal ada satu transaksi ditarik ke bukti transaksinya, atau dibalik kita kolek bukti transaksi ditarik di jurnalnya seperti apa. Nah, itu yang jadi dasar kenapa jurnal umum ini harus by bukti transaksi, karena bukti transaksi ini adalah dasar legal
ini bisa dicatat sebagai keuangan perusahaan. Kalau nggak ada ini, tiba-tiba aja jadi laporan keuangan, nah itu bisa jadi laporan keuangan yang tidak wajar. Makanya kenapa kok di jurnal umum ini menentukan perusahaan ini laporan keuangannya itu bisa diaudit atau tidak di masa depan. Contoh yang kami dampingi pada tahun 2021 ya waktu itu ya. Jadi waktu mau diakuisisi Bukalapak itu disuruh bikin laporan keuangan, tapi nggak berhenti sampai situ, habis itu diaudit. Makanya pada saat menyusun kita benar-benar hati-hati, benar-benar minta dasar transaksi dari setiap angka yang ada. Kalau tidak ada dasarnya, masih ada mekanisme kita taruh di mungkin others income atau others expense dengan dasar mutasi rekening, ada uang masuk nih, ada uang keluar, tapi ownernya udah lupa karena ini transaksi 2016 nih, nggak tahu ini transaksi apa. Secara bukti transaksi ada apa mutasi rekening, tapi secara memo atau bisa dibilang tadi ya open statementnya itu nggak ada, nggak tahu, lupa. Ya sudah, karena ada uang masuk uang keluar kita anggap sebagai pendapatan lain-lain atau beban lain-lain perusahaan, jadi tetap bisa kita jurnal. Karena mekanisme bikin laporan keuangan yang pertama adalah rekonsiliasi kas. Mutasi rekening itu setelah ada uang masuk uang keluar kan pasti ada saldo akhir gitu ya. Pada saat kita melakukan proses jurnal umum, kita kan juga ada transaksi yang kas, ada hubungannya sama kas, ada yang non kas. Nah, transaksi yang kas itu kalau kita masukkan semua transaksi, kan juga ada saldo akhirnya. Itu kita cocokkan dengan mutasi rekening masaan. Kalau itu sudah cocok, berarti semua transaksi sudah masuk. Tapi kalau nggak cocok, ada transaksi yang kelewat pasti. Nah, kalau sudah masuk semua, berarti proses selanjutnya sudah bisa dilakukan di posting ke ledger, buku besar, terus neraca saldo, jadi laporan keuangan. Jadi intinya laporan jurnal ini dengan informasi yang lengkap, suatu saat kalau dicek oleh auditor itu memberikan gambaran yang lebih jelas. Kalau misalkan nggak jelas, minimal bukti transaksinya itu dikutip di sana. Ini ada bukti transaksi ini kok, dasarnya ini. Kalau nggak ada bukti transaksi, bisa dibilang transaksi itu bisa kita coret. Ini overstate, ini terlalu banyak mencatat pendapatan, nggak ada dasarnya ini pendapatan yang ini. Atau bebannya terlalu besar juga, kayak pemerintah nih, ini nggak mau, ini aku nggak mau ngakuin ini nggak jelas dasarnya. Kamu cuma mau ngurangin pajak nih, kan bisa juga. Gitu. Jadi dasarnya yang penting bukti transaksinya kuat, pas audit kita bisa lebih oke untuk menghadapi audit. Gitu. Oke Mas, ini menyampaikan persepsi dulu nih terkait, karena yang saya menangkapnya bahwa kalau memang dari sisi di laporan itu tidak ada, dicek nih di jurnal gitu kan, itu kan tepatnya benar atau salah kan, ada atau tidak ya. Nah, jangan dulu terkait wajar tidak wajar, karena saya belum dalam akuntansi dikatakan wajar tidak wajar itu bagaimana. Yang saya pahami antara wajar tidak wajar, misal nih saya beli sepatu nih, beli sepatu itu dengan merek X itu kan, di toko A itu 100.000, di toko B 200.000, berarti ini 200.000 tidak wajar. Itu saya bisa mengartikan 200.000 tidak wajar. Berarti kan ada yang dibandingkan tepatnya kan, seperti itu. Nah, kalau dalam data itu akuntansi saya belum menangkap wajarnya gimana ya. Ini wajar tidak wajar. Tapi kalau wajar berarti kan ada bisa jadi ketika tidak dikatakan wajar, itu bisa jadi nilainya itu tidak 100, bisa oh ini masih 90, ini masih wajar. Oh 80 masih wajar. Seperti itu. Nah, terkait itu masih belum nangkep antara, karena akuntansi tidak ada benar dan salah, tapi wajar tidak wajar itu saya belum nangkep. Oke. Mantap ini pertanyaannya, wajar dengan tidak wajar. Jadi akuntansi ini kan bahasa bisnis, kayak kemarin kita bahasa bisnis language ya. Tingkat wajar atau tidak itu kan akhirnya bisa jadi wah ini bisa subjektif juga nih resikonya, betul Mas ya? Iya benar. Biar tidak subjektif, makanya kemarin kita bahas juga ada yang namanya standar akuntansi, namanya PSAK. Dan juga yang kedua ada materialitas. Materialitas itu transaksi ini signifikan tidak, material tidak. Contoh nih, di dalam laporan keuangan setelah kita nyusun nih, ada transaksi yang kita nggak tahu angkanya. Angka ini nih dari misal total omsetnya ada 1 miliar, yang kita nggak tahu ini angkanya 100.000, transaksi A. Kemudian transaksi B, dari semua transaksi ada satu yang nggak tahu nih, transaksi B, ternyata transaksi B ini nilainya 100 juta, yang material yang A atau yang B? Yang B, betul, karena efeknya gede banget yang ke perusahaan kalau kita nggak tahu ini dari mana gitu. Nah,
Kalau 100 ini bener-bener nggak kita cari dan kita nggak tahu, dan juga kita salah posting di laporan keuangan, bisa jadi laporan keuangannya tidak wajar. Tapi kalau cuma 100 tadi, 100 ini kan kalau misalkan nggak masuk, bisa jadi kan kita secara salah ya salah kan, 100 nggak masuk, cuma 100.000. Tapi bisa dianggap wajar nggak laporan keuangannya? Wajar, karena ini nggak material, nggak ngaruh banget lah, efek lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait standar akuntansi. Dengan akuntansi dibuat standar di satu wilayah di Indonesia, tingkat kewajaran dari tiap orang itu akhirnya mirip, sama, karena distandarkan. Contoh pengakuan pendapatan, kayak kemarin kita bahas terkait pendapatan proyek ya. Yang diwajarkan yang mana? Ternyata ada 3 metode, diakui di awal, persentase penyelesaian, sama diakui di akhir gitu. Tapi kalau kita mau konservatif, mau yang aman, pengakuannya nggak over, kita ambilnya yang kedua atau yang ketiga, persentase penyelesaian atau yang di akhir gitu. Nah, tapi kalau kita ngakuin di awal, kira-kira bisa wajar nggak nanti laporan keuangannya kalau terlalu besar mengakui? Seperti itu Mas kewajaran, gambarannya, analoginya. Jadi analoginya yang diakui di awal itu ada kontrak 1 juta, tapi diinputkan 1 juta, padahal uangnya itu nggak ada. Uang masih belum, itu dikatakan tidak wajar. Itu ada wajar tidak wajar, itu tetap ada, bahasanya ada kerangkanya. 1, 2, 3 tadi kan ya, ada standarnya. Jadi asumsi subjektifnya itu ya sudah diatur tepatnya, diarahkan. Terima kasih. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyusun ERP ya, saran saya beli SAK, standar akuntansi keuangan. Dia tebel segini, ada 3 buku, tebel, biasa sama agak tipis tuh. Nah, itu nanti dipelajarin. Jadi minimal kalau misalkan teman-teman search di ChatGPT dulu, oke gitu ya. Tapi nanti tetap buka PSAK berapa, nanti ada bukunya dibuka nih. Oh, PSAK 72, PSAK 13, 53, macam-macam lah. Oke. Yang terkait jurnal tadi belum kejawab, terkait kapan dan kapan tepatnya membuka laporan jurnal seperti itu. Oh, membuka jurnal ya? Membuka jurnal tadi. Okay. Dan siapa, apakah business owner itu butuh, misal apakah perlu terkait teknis, si business owner itu perlu dikasih hak akses ke laporan jurnal atau perlu atau tidak, atau hanya memang si yang mengerti akuntansi seperti itu. Oke. Kalau terkait jurnal, kapan kita buka? Kayak tadi kita lihat di jurnal ya, jurnal itu kan kita posting terus tiap hari ya. Biasanya sih kita trace back buka jurnal lagi kalau kita pertama kita merasa output dari ledger kita atau misalkan output dari laporan kita ada yang aneh nih, loh kok angkanya segini ya. Contoh misal kita estimate kemarin budgeting dari bulan lalu ada uang masuk senilai 100 juta, tapi di report kita loh kok cuma 70 ya. Kita akhirnya pengen tahu nih dari proyeksi, kita kan ada proyeksi biasanya ya, proyeksi sebulan ke depan klien yang akan bayar itu misal ada 10 klien nih. Nah, kita pengen tahu, akhirnya kita buka report jurnal umumnya nih misal. Tapi sebelum jurnal umum Mas, biasanya kita buka ledgernya dulu karena dia kan lebih ringkas ya. Jadi kita bisa tahu nih, kas ini pergerakan debit kreditnya bagaimana. Kalau di sana masih belum jelas, baru kita lari ke jurnal umum biasanya. Makanya, pertanyaan yang kedua, owner biasanya jarang banget buka jurnal umum karena semakin tinggi level manajemen, pasti nanti semakin ke akhir laporan akuntansi yang dibaca. Yang disuruh ngecek biasanya nanti timnya beliau. Ini kok aneh laporan keuangan, tolong cek kan gitu. Jarang owner itu ngecek sendiri karena pasti transaksinya banyak banget. Ya, dan yang input pasti lebih paham, lebih cepat nyarinya. Seperti itu. Berarti semakin ringkas laporan itu semakin secara yang membaca ya high level seperti itu kan. Iya. Jadi tadi kan siklusnya panjang tuh, ya. Ini sampai akhir ya. High level biasanya di akhir ini. Malah ada tambahan lagi. Ini kan masih jadi laporan keuangan. Untuk manajemen biasanya tambah satu lagi, itu adalah bikin analisis laporan keuangan dan juga mungkin proyeksi dan budgeting, forecasting ke depan. Itu babnya sudah bukan di akuntansi keuangan lagi, kayak kemarin ditanyakan kan akuntansi manajemen ya. Ini udah. Kemudian yang di bawah sendiri adalah asumsi period, seperti yang saya sampaikan tadi. Akuntansi itu by period ya, makanya biasanya kan ada slicer ya, slicernya bisa harian, tanggal berapa sampai tanggal berapa, mungkin mingguan kah, bulanan, 3 bulanan, tinggal nanti menyesuaikan. Ini metode pencatatannya tadi ada beberapa.
metode akrual, kita bisa pakai metode akrual yang lebih digunakan secara umum. Cash basis juga mungkin masih oke kalau misalkan perusahaannya itu masih perusahaan yang sederhana. Kenapa kok tetap ada? Karena kan namanya laporan keuangan ini tools ya, tergantung yang input ya. Kalau yang input juga masih cash basis, nggak bisa ngakru kan juga nanti ya cash basis aja dia makainya gitu. Cuma secara sistem juga sudah ngakomodasi yang akrual. Yang terakhir di sini ada double entry nih. Nah mungkin kemarin pertanyaannya Mas Al ya, apakah harus 1-1 atau 1-3, 1-2? Idealnya sih harus 1-1 biar kita bisa tahu lawannya apa. Gitu. Tapi kalau memang secara sistem nanti sudah bisa diringkas secara tampilan, biasanya secara tampilan itu diringkas memang Mas, 1 lawan 2, 1 lawan 3. Tapi secara back-endnya mungkin 1-1 semua, biar tahu nanti lawannya apa. Kayak kemarin kan kita di papan bikin transaksi itu mau ada pembayaran piutang, ada cashback, ada tax, ada apa. Waktu kita jabarkan 1-1 lebih paham kan? Sama nanti. Mungkin di backendnya dia 1-1 nih, tapi waktu ditampilkan ke report kayak tadi, ada yang 1-3, 1-4 malah 1-5 misal. Seperti itu. Tapi double entry-nya berpasangannya harus ada. Next. Nah, kemudian dari jurnal dan ledger itu, untuk otomasinya, yang pertama input otomatis. Jadi kalau tampilan jurnal umum tadi kan masih ada debit, kredit, input masuk milih COA, chart of account-nya gitu ya. Nanti untuk inputnya bisa jadi sudah per modul. Di modul penjualan kita tinggal tag-nya milih nih, misal PPN-nya muncul enggak misal. Kemudian ada cashback gak, ada diskon gak atau apa. Semuanya waktu dipilih itu, nanti waktu kita approve jurnalnya itu udah otomatis, udah nggak milih. Soalnya business owner ataupun admin dari bisnis klien itu nggak tahu jurnal umum. Taunya ya jualan, milih harga, milih diskon, milih termin, udah. Setelah dipilih itu, sistemnya yang nanti akan mengelola jurnal dan buku besarnya. Tadi kalau yang saya lihat contohnya aplikasi yang tadi, itu kan dia langsung mencatatnya, mencatat jurnal umum gitu ya Mas ya. Sedangkan kalau untuk di aplikasi yang versi lebih lebih UMKM gitu Mas ya, kayak Kledo, QuickBooks atau Accurate, itu biasanya mereka langsung mentionnya per modul tuh, penjualan, pembelian dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang dijadikan contoh ini sendiri, apakah memang dia aplikasi akuntansi yang untuk akuntannya bukan real user atau kayak gimana ya Mas? Jadi contoh ini saya pakai dari journal.id ya. Jadi journal.id itu modulnya juga ada Mas. Tapi dia juga ngasih fitur namanya fitur jurnal umum atau jurnal manual biasanya orang-orang bilang. Kalau sampai lihat di QuickBooks, Accurate mungkin, Kledo, semuanya juga ada fitur jurnal manual. Tapi itu haram dipakai oleh orang yang bukan akuntansi karena bakal kacau nanti. Kalau bisa ngikut modul, contoh kita ngakuin pembelian, penjualan lah. Penjualan itu kan nggak semudah itu ya. Pasti nanti flow-nya dari awal ada SO dulu, PO, invoice, surat jalan dan lain-lain. Tapi kalau di jurnal umum, ya udah kas pada penjualan selesai, bisa jadi kan gitu. Tapi dokumen-dokumen tadi itu, soalnya tiap flow, tiap tahapan itu jurnalnya bisa beda-beda. Pada saat ada sales order, pesen nih. Tapi kan di situ belum ada perikatan apa-apa, kadang belum ada jurnalnya di sistem-sistem tertentu. Kadang sistem tertentu juga sudah menjurnal, outputnya seperti apa bisa berbeda. Kemudian pada saat PO, purchase order, sudah muncul dokumen nih. Nah, dokumen itu nanti jurnalnya apa. Kemudian pada saat muncul invoice, jurnalnya apa lagi. Mereka itu nanti akan saling memunculkan, saling menghapus sebelumnya, memunculkan yang baru. Menghapus sebelumnya, memunculkan yang baru. Dapat gambaran ya? Jadi dokumen invoice ini lebih kuat dari dokumen SO. Kalau sudah invoice berarti ininya udah ke-record nih. Bisa lanjut nanti sampai selesai, sampai ada pelunasan, berarti sudah close untuk transaksi penjualan kode ini gitu. Nanti kan ke bawah terus itu nomor SO-nya sampai terakhir biasanya. Oke Mas, mungkin ini Mas, aku rada penasaran ini sih. Kan untuk di aplikasi journal.id ini, even dia udah ada modulnya, tetap disediakan nih untuk si jurnal umumnya. Case yang menyebabkan dari sisi user yang mungkin akuntan sampai harus input manual di jurnal umum tuh kayak gimana ya Mas? Misal ada salah satu transaksi atau misalkan satu periode ya. Periode itu sebelum-sebelumnya itu nggak ada akuntan nih, misal. Jadi belum ada orang yang paham akuntansi ya. Kemudian pada saat sudah ada orang yang paham akuntansi, memulai menyesuaikan sistem lagi, akhirnya ada istilah cut off ya.
kita cut off lagi nih, kita mulai start dari awal lagi. Berarti kan dia menentukan nilai awal aset-asetnya nih, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Nah, di modul-modul aset dan lain-lain kan dimasukkan semua nih. Tapi misal ada salah satu angka yang kita benar-benar nggak tahu ini dari mana, akhirnya kita bisa pakai jurnal manual untuk menyesuaikan. Jadi nggak lewat modul lagi untuk menyesuaikan angka tadi, karena mungkin kita dasarnya juga nggak tahu, di bukti transaksinya nggak ada, tapi secara rekening keluar masuknya ada nih. Bisa jadi nanti kita pakai jurnal manual, karena di nggak masuk modul mana-mana nih. Di penjualan bukan, di pembelian bukan, di aset pun bukan. Kita benar-benar nggak tahu ini uang dari mana atau uang kemana. Akhirnya kita pakai manual di sana. Tapi untuk akun yang dipilih itu tetap bisa bebas ya Mas ya? Bukan Bisa, cuman hanya akun penyesuaiannya aja. Betul. Makanya kalau tadi kan itu ibaratkan di sini dia ada laba ditahan dan juga utang dividen sama kas. Mungkin ini jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena dia mengurangi laba ditahan, ini kan transaksi yang unik ya. Dia menyesuaikan profitnya perusahaan dengan menambah hutang dan mengurangi kas. Ini kan utangnya nambah 7 juta, kasnya berkurang 3 juta. Tapi lawannya apa? Ternyata dia melawankan ke laba ditahan. Nah, karena dia nggak ngasih memo, kita nggak tahu ini transaksi apa. Oke. Ini penyesuaian. Oke. Soalnya kalau misalkan sales pasti masuk modul sales, nggak di sini. Kalau misalkan modul purchase pembelian masuk ke modul pembelian. Oke, di sini nanti baru perlu di-provide si dokumen, entah dokumen kesepakatan atau kayak gimana gitu Mas ya. Betul. Untuk Dokumen validasi. makanya dokumen sama memo itu penting banget. Kalau gini kan kita bingung juga kan. Iya. Dasar transaksinya kita nggak tahu, ceritanya juga nggak dikasih. Tiba-tiba muncul aja jurnal. Nyambung ke masakan tadi, yang audit bingung. Ini apa dasarnya? Nggak wajar ini transaksi sekian 10 juta ini. Oke, jelas Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas. Nah mungkin, ini tadi bahasanya yang terkait audit, istilahnya sih audit trail ya. Jadi kita bisa nge-trace nih, kita follow the money lah bahasanya ya. Kita cek uang ini larinya kemana, bukti transaksinya apa. Audit itu biasanya seperti itu, ngecek kewajarannya. Nah kemudian di dalam sistem informasi akuntansi ada yang namanya jurnal khusus teman-teman. Kalau jurnal umum itu kan semua, bisa dibilang secara general semua transaksi dimasukkan jurnal umum. Itu biasanya terjadi di perusahaan jasa. Kenapa? Karena transaksinya simpel, pendapatan, beban, aset dan lain-lain sudah selesai ya. Tapi ada yang namanya jurnal khusus dibagi jadi di sini transaksi-transaksi tertentu yang sering terjadi. Contoh kalau misalkan kita masuk ke perusahaan dagang sama manufaktur, yang sering terjadi biasanya contoh pembelian bahan baku atau pembelian inventory ya, persediaan, kemudian penjualan barang, itu kan pasti terjadi terus ya, dan bisa jadi dibagi dua, dia kita beli atau kita jual secara kas atau secara hutang atau piutang. Nah makanya next dibagi menjadi 4. Lebih sederhananya lagi 2, transaksi kas dan transaksi non kas. Yang transaksi kas itu contohnya seperti di bawah ini. Contoh penerimaan pembayaran dari pelanggan, penerimaan pinjaman, kemudian bayar hutang, bayar gaji dan lain-lain. Ini kan kasnya keluar, kasnya masuk ya. Nah kalau yang ini ada penjualan dan ada pembelian, tapi uangnya nggak ada nih, berarti muncul hutang dan piutang. Gitu. Kita tahu rincian. Tapi kalau di dalam satu banyak item tadi ada beberapa ref, kita nanti nyarinya akhirnya banyak kan. Tapi kalau jadi satu lebih enak dan lebih ringkas biasanya. Gitu. Iya, saya nggak tahu sistemnya sampai sekarang modelnya gimana ya. Tapi kalau secara logikanya, kalau kita beli sesuatu, nanti add-onnya biasanya kan dijadikan satu dan itu jadi satu transaksi, jadi satu ref. Kayak tadi, akhirnya kan kita tahu nih penjualannya 1000, ada cashbacknya 100, dan apa, nah itu kan satu ref semua. Tapi kalau berbeda, nanti akhirnya ada diskonnya di bawahnya mungkin, jadi ada banyak transaksinya. Oke.
Gitu. Udah kejawab Mas ya? Oke, sami-sami. Oke. Mungkin next dulu. Ya, ini tadi untuk COA, chart of account. Jadi kita memberikan nomor akun kepada semua akun-akun yang ada di laporan keuangan, mulai dari kas, piutang dan lain-lain itu ada nomornya semua teman-teman. Malah nanti di aset itu kan nomor 1 ya. Nanti aset lancar itu misal 11, misal kas 111. Ada levelnya juga, tiering lah, level 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 atau berapa, banyak banget biasanya. Akun utama biasanya yang di setting default itu 1, 2, 3 biasanya. 1 aset, 2 misal kayak kas 11, kemudian yang kedua itu aset lancar, aset tetap, aset lain-lain itu ya. Yang nomor 3 biasanya kas, piutang dan apa. Nah mungkin, nah ini nomor, iya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu Mas. Jadi level 1-nya ini aktiva atau aset, nomor 2 itu kewajiban, 3 ini kan elemen neraca ya, 1, 2, 3. Yang bawah ini laba rugi. Nah di dalam pendapatan kan macam-macam ya, pendapatan jasa, pendapatan dagang atau apa itu bebas, makanya dikasih level, betul. Nanti ada akun yang default, ada akun yang memang bisa ditambah kurangkan sama akuntannya. Oke, soalnya kalau semuanya bisa di custom, kita nyusun desainnya ya ribet kan. Jadi nanti defaultnya ada, yang di nanti di level berapanya. Nah mungkin next dulu ada contohnya. Nah buka ke modul materinya. Ada ke bawah, terus sampai bawah ada nggak? Terus, nah di atas ada chart of account nanti. Nah di sini coba secara sederhana nomor akun dari perusahaan manufaktur, misal ada secara aset, ada kas, bank, piutang dan lain-lain, ini masuk aset lancar. Kayak tadi saya bilang di sini level 1 ya, 1. Kemudian level 2-nya aset lancar 11. Kemudian di sini 1101, ini berarti level bisa level 3 mungkin. Nah, gitu. Jadi nomor akunnya nanti disesuaikan juga. Aset nanti dibagi jadi beberapa, kemudian mungkin kewajibannya juga, utang usaha, utang lancar, kewajiban jangka panjang, terus ke modelnya. Nah di model seperti itu. Nah kemudian di bawah nomor 4 sama nomor 5 pendapatannya ada apa aja, kemudian di bawah lagi untuk beban-bebannya ada apa aja, mulai dari HPP, harga pokok produksi ya, beban pokok produksinya, beban operasional, beban non operasional, semua nomor akunnya nanti di statement. Biar nanti waktu kita melakukan jurnal larinya kemana itu udah oke. Jadi ini kan nanti jadi acuan mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai laporan keuangan. Detailsnya nanti nariknya pakai nomor akun. Ada yang tanyakan dulu nomor akun, monggo. Ya. Bisa di custom atau mungkin nanti bikin kode akun sendiri terkait beban lainnya. Ya, beban ini biasanya ada defaultnya beberapa yang pasti dipakai, misal sales and marketing terkait personalia mungkin, kemudian administration cost dan lain-lain. Cuma memang biasanya perusahaan itu banyak custom di beban memang sama pendapatan, karena tiap usaha itu kan punya ciri khas masing-masing ya pendapatan bebannya ya. Betul. Jadi nanti mungkin sampai sininya ini yang kita default, tapi sininya mereka bebas biasanya mau ngasih apa. Beda-beda mereka mengevaluasinya. Kadang ada yang nggak kepake juga, nggak dia masukkan, dihapus gitu. Pendapatannya juga sama tadi kalau dilihat pendapatan. Nah di sini dia ada dua nih, barang jadi sama lain-lain. Tapi bayangin perusahaan yang produknya ada puluhan ratusan, mau pengen tahu pendapatan per, misal nggak usah ratusan deh, dia punya 5 proyek perumahan A, B, C gitu ya, atau 5 proyek apa, jadi proyek A, B, C dia pengen tahu pendapatannya berapa. Betul Mas, jadi pendapatan beban itu banyak di custom. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, next ke PPT-nya lagi. Oh ya, monggo Mas Heri, sini dulu. Oke,
Saya coba tanya untuk langsung ke case aja. Biasanya ada tuh dalam sebuah penjualan ada namanya diskon transaksi. Nah, diskon transaksi itu sebenarnya masuk di kelompok apa sih dari 5 tersebut? Diskon transaksi itu masuk beban di sini. Masuk beban. Nah, ini juga tak relasikan dengan case yang pernah perusahaan alami juga. Sebenarnya kita dulu dari tahun 2014 sampai tahun 2022 kalau nggak salah, itu pakai metode diskon itu ada di beban. Nah, kemudian ada seorang akuntan yang memberikan saran ke kita bahwa harusnya diskon itu masuk ke akun pendapatan dengan modelnya mengurangi pendapatan. Nah, ketika ada selisih seperti itu sebenarnya kita berpikir objektifnya itu harusnya seperti apa. Kemudian kalau menurut Mas Reza juga sama-sama akuntan, hal itu sebenarnya benar atau salah atau mungkin wajar atau tidak wajar gitu sih. Oke, judgementnya itu memang macam-macam Mas. Ada beberapa perusahaan itu yang memasukkan di beban operasional, terutama di beban marketing. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena diskonnya ini biasanya nggak mesti ngasih gitu. Tapi biasanya juga ada perusahaan yang memang diskon ini baik policy ya. Jadi transaksi sekian pakai diskon berapa, transaksi sekian pakai berapa. Bisa juga dimasukkan ke dalam pengurang pendapatan. Jadi nanti di pendapatannya, coba ke atas. Nah, di pendapatan, saldo normal pendapatan ini kan kredit ya. Nanti di bawahnya ini ada beberapa, misal potongan, ada diskon, ada potongan penjualan, ada apa. Itu nanti juga mengurangin namanya gross sales. Jadi nanti di dalam pendapatan itu ada gross sales, pengurangnya, baru nanti net sales. Itu juga bisa. Sifatnya sama seperti aset dan juga akumulasi penyusutan. Nah, kalau kita beli aset, itu kan saldo normalnya di neraca adalah di debit ya, di aset tetap ya. Kemudian nanti muncul coba ke atas di journal, ada juga di neraca akhir, neraca bawah. Setelah nah di sini sifatnya sama kayak peralatan atau aset ini Mas. Dia kan di debit ya. Tapi kalau misalkan sudah melewati suatu masa penyusutan, kita kan akhirnya bikin akumulasi penyusutan. Jurnalnya penyusutan kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi itu juga sama, sifatnya juga di peralatan tapi minus. Benar kata Mas Heri, bisa juga nanti ditaruh di sales. Tinggal perusahaannya mau ngakuin seperti apa. Berarti kalau kita sebagai pembuat ERP itu, kita ngakomodasinya yang mana? Gross sales bisa. Gross sales ada pengurang-pengurang sama net sales. Entah itu dipakai atau enggak, kita sudah nyediakan. Entah misal dia, wah aku nggak jurnal ke sini, aku jurnal ke beban marketing, ya nggak masalah. Tapi kita udah nyediakan. Karena secara standar diperbolehkan. Betul. Karena logikanya kan gini, aku punya omset sekian nih, gitu. Gede omsetku, tapi ada pengurangnya nih, macam-macam nih. Kadang ada perusahaan juga yang mengakui biaya pihak ketiga kayak Gojek, Grab, dan lain-lain. Ini kan juga pengurang sales kan. Ada yang masuk di beban administrasi, ada yang masuk di beban marketing, ada yang masuk di net sales. Tergantung perusahaan yang mengakuin di mana. Yang penting konsisten. Ya. Kalau yang paling banyak digunakan mayoritas itu ada di mana kan? Kalau diskon di net sales tadi memang betul. Atau ada aturan bakunya nggak sih? Kalau aturan baku, saya belum pernah nemu ya. Tapi saya biasanya pakai kecenderungan orang-orang ya. Biasanya pakai di net sales Mas. Kalau di PSAK pengakuan pendapatan nggak sampai bahas sedetail itu biasanya. Cuma pengakuannya aja bisa di mana. Gitu. Yang wajar itu seperti apa. Jadi kewajaran itu kan metodenya bisa macam-macam juga kan. Walaupun ujungnya sama ya, ketika KPK baru juga sama saja. Di bawah sama. Tapi yang beda adalah analisis gross net sales-nya, betul. Kalau nggak ada pengurang itu, sales kita kelihatan gede. Nah, ini bisa jadi manajemen laba juga mau diakui di mana. Mau kelihatan revenue-nya besar karena bagi hasilnya di revenue bisa jadi kan. Kalau alasannya penjual diskon itu kan kadang-kadang gini. Ya. Nah, markup belum menjadi 100 juta padahal harganya memang 50 juta. Tapi
Ya. Nah, itu jawabannya kenapa ditaruh di net sales. Kalau ditaruh di marketing sampean over salesnya. Iya, terus ada biaya 500 juta. Ya, pajak 0,5%. Wah, mateng. Iya, karena banyak gimmick betul sampean. Itu salah satu alasannya kenapa kok kecenderungannya orang-orang naruh di situ. Sami-sami, Mas. Mas. Ya, mau ngomong, Ya. Mas. Mau tanya Mas. Ya. Kalau ini kan kalau yang tak lihat kan sebenarnya untuk chart of account ini ada hierarkinya gitu Mas ya. Bisa Iya. kayak sampai tiernya entah sampai level 7 apa kayak gimana. Nah, itu pengaruhnya dari level yang tertinggi dengan satu level yang di bawahnya itu kayak gimana Mas? Oke. Jadi contoh laporan keuangan ya, kalau kita mau bikin drop down list gitu misal. Aset itu waktu kita drop down, nanti akan muncul aset lancar, aset tetap sama aset lain-lain gitu ya. Nah, nanti kita misal aset lancar kita tik lagi, nanti akan muncul kas, piutang, dan tujuannya apa? Ada tiering. Jadi dengan kita misal level 2, kita tahu total nilai aset lancarnya berapa, tinggal notal nanti dari situ, dari drop down listnya tadi. Kemudian kalau kita tek muncul kas, di dalam kas itu kan bisa jadi nanti ada kas BCA 1, BCA 2, BCA 3. Jadi masing-masing itu bisa kita evaluasi juga totalnya berapa per akunnya. Berarti dia sifatnya tuh satu halaman aja gitu ya Mas? Satu halaman terus ada nominalnya, atau sebenarnya dari setiap poin tadi tuh kalau ya katakanlah kalau di implementasinya Mas ya, kita klik satu, kebuka satu halaman, ada detailnya lagi nih. Betul. Oke. Iya. Jadi biasanya kalau di ERP yang sudah ada, nanti kan muncul laporan neraca gitu ya, ada BCA dan lain-lain. Nah, BCA itu kalau diklik tek, kita lari ke ledgernya, buku besarnya, menambah kurangnya apa, saldonya berapa. Nanti di dalam general ledger kan ada angka-angka lagi jurnal itu kalau diklik kita lari ke jurnal. Jadi tracing atau audit trailnya tadi dapat akhirnya. Monggo Mas. Permisi. Rada lucu ya. Sistem itu kan otomatis Mas. Iya. Nah, karena sistem itu otomatis dan itu berhubungan dengan internet, ada suatu kondisi yang tidak diinginkan. Ngepostingnya harusnya itu jurnal 5 baris, hanya keposting 3 baris dan lain sebagainya. Bagaimanakah cara mengaudit dengan mudah kita menemukan di bagian mana jurnal itu pincang? Biasanya sih kalau di aplikasi kita misal bulking langsung banyak ya, biasanya kan disediakan template itu jurnal langsung banyak gitu. Iya, jurnal itu banyak ataupun cuman sekali kita penjualan tapi yang harusnya postingnya 5 atau 7 ternyata yang keposting hanya 3. Yang lainnya ngebug lah ya, crash kondisi. Biasanya akuntan itu prosedurnya setelah dia nginput, dia ngecek outputnya gimana. Kayak contoh tadi dia bikin jurnal ya, ngeklik. Nah, setelah diklik dia ngecek nih, dibuka hasil setelah loading, akhirnya kan terupload. Dia cek waktu diklik sudah sama belum yang di jurnal tadi. Biasanya gitu. Oh, ternyata masih nggak sama nih. Saya ekspektasinya sudah tercatat jurnal 100 juta dari 10 transaksi, tapi kok cuma 70 yang masuk gitu. Nah, nanti biasanya dia nyoba lagi atau kontak support biasanya. Ini kenapa kok kayak gini? Biasanya kontak support itu pada saat dia upload itu langsung 1000 gitu atau 500 gitu ya. Ini kok ke uploadnya kok cuma setengahnya Mas, ini kenapa gitu. Saya butuh banyak karena ini proses audit nih harus penyesuaian banyak misal nih. Nah, pada saat itu dia langsung kontak support biasanya. Kenapa gitu, atau bisa dibantu atau bagaimana? Maksudnya? Yang kalau di case itu sebenarnya yang melakukan transaksi itu kan hasil. Iya. Akuntan itu anggap aja akuntan masuk itu 1 minggu sekali lah Iya. ceknya ya. Iya. Akuntannya biasanya bisnis ownernya. Oh iya. Nah, biasanya kasir itu transaksi misal otherwise 1 hari itu sudah sampai 100 transaksi. Selama dia ngeceknya seminggu sekali dia akan ngecek gitu kan. Iya. 1 minggu itu ada 700 transaksi. Iya. Nah, dimana ternyata kalau sehari Ada yang miss. Biasanya kan orang-orang tuh lihatnya dari neraca ya. Iya. Kalau neracanya nggak balance, wah ini ada yang nggak beres nih. Nah, yang ditanyakan Mas Jola adalah bagaimana cara kita mencari jarum di tumpukan jerami tersebut. Iya. Betul. Jangan sampai terlalu banyak kesalahan gitu ya numpuk.
Itu sebenarnya gini, di dalam sistem itu juga butuh yang namanya prosedur operasional juga ya. Contoh kasir tadi ya, bukan akuntan ya. Akuntan ini kan nanti ya. Kasir itu kan juga ada SOP-nya ya. Kasir itu nggak boleh pulang kalau belum match antara sistem sama kasnya biasanya. Contoh di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Iya betul, kalau dia ada selisih kan harus ganti. Gitu. Jadi sistem Sistem akuntansi mas, tuntutan kas duitnya. Iya, oke. Tadi kan konteksnya, tadi kan ada kasir sama sistem ya, kan input ya. Kita bisa tahu itu ada selisih, pasti ada membandingkan dari dua data ya. Data sistem sama data real. Data realnya apa? Kalau misalkan kita nginput sales secara kas penjualan, kan pasti nanti hubungannya dibandingkan dengan kas. Makanya tadi kas di akhir periode setelah kita melakukan jurnal, nanti kan dicek ke sistemnya. Saldo akhir di sana sama saldo realnya itu sama. Mungkin selain kas, persediaan deh, ada stok opnim harian misalnya. Itu nanti kan ada pengecekan. Kalau dilakukan pengecekan harian, jarumnya pasti nggak sampai terlalu banyak, udah ketahuan hari itu. Tapi kalau belum, ya itu belum bisa. Makanya mungkin kalau modul audit yang ditanyakan Mas Yuda, munculnya bagaimana, itu biasanya report harian yang dicek oleh SPV biasanya. Betul, piutang juga. Ya, makanya juga kalau terkait penjualan pasti hubungannya dengan kasir. Kalau pembelian inventory dan lain-lain hubungannya dengan purchasing dan bagian finance. Tiap hari mereka pasti melakukan report nih ke atasannya. Tiap hari ini aku ada uang masuk sekian, keluar sekian, report sistemnya seperti ini udah match. Yang terkait pembelian bahan baku juga sama tadi. Inventory yang sudah masuk sekian, yang masih in transit atau dalam perjalanan sekian, yang udah terbayar sekian misal. Secara sistem sekian udah match gitu. Misal nggak match, dia nyari terus tuh selama hari itu. Karena itu tanggung jawab dia. Kalau nggak ketahuan, ya itu nanti kebijakan supervisornya harus dicari sampai ketemu atau dicari besok. Kalau terkait jurnal umum yang tadi, kontrolnya di balancing ya. Selama balance ya udah. Nah, kalau karena ini kan inputnya satu-satu manual, tergantung akuntannya. Yang salah ya dia, bukan sistemnya kan berarti. Nah, kalau yang tadi jurnal khusus kan sudah ada pakemnya ya. Utang harus muncul, pembelian harus muncul, mungkin potongan-potongannya juga harus muncul. Nah, potongan-potongan ini kan nanti di modul tinggal dia ngeklik kan ada potongan enggak, terminnya gimana atau bagaimana. Kalau itu sudah diklik semua, berarti kan potensi jurnal yang muncul kan sudah ada kan. Nah, baru nanti approval-nya semuanya itu harus muncul gitu. Kalau diklik semuanya, indikatornya diklik semua, misal indikatornya maksimal 7 ya, berarti harus muncul minimal ada 7 jurnal yang harus balance kanan kiri, berarti berapa? 14 debit kredit kan. Gitu. Kalau kurang dari itu berarti ada yang nggak beres. Walaupun balance. Selanjutnya ya. Ini contoh ledger pertanyaannya Mas tadi. Nomor akun sebenarnya nyambung juga nih di ledgernya nanti. Ledger ini nanti semua nomor akun tuh urut dari nomor 1 sampai paling bawah sampai nomor 7 juga ada nanti. Jadi masing-masing kan ada drop down listnya nih. Kayak bank nih kita klik rekening bank. Nah, rekening bank kita klik muncul ledgernya apa aja yang mempengaruhi dia uang keluar masuknya gitu. Ada saldonya juga. Sama mungkin spill buat 2 pertemuan ke depan ya. Nanti 2 pertemuan ke depan itu teknisnya kita bagi kelompok nih. Kita bagi kelompok mungkin bisa 3 atau 4 yang masing-masing bertanggung jawab input di satu ERP yang akan kita coba. Ada mungkin nanti kita sepakati ya, bisa jurnal, Kledo, Accurate, apalagi mungkin ada Zahir, QuickBook, monggo. Nanti transaksinya kita siapkan, teman-teman nanti akan nyoba input ke masing-masing aplikasi, kita lihat outputnya bagaimana dan prosesnya sama nggak untuk pertemuan besok. Kemudian di pertemuan selanjutnya, masing-masing kelompok nanti akan sharing kira-kira perbedaannya di mana. Biar lebih paham teman-teman yang sudah ada itu gimana sih. Dan kita nanti langsung pakai modul manufaktur ya. Biar langsung, iya. Flow-nya yang paling ribet soalnya itu.
Nah, kita kembali ke file yang tadi Mas, modul. Nah, kita ke atas, kita coba run through dari atas transaksinya tadi. Nah, di sini ada, di teman-teman juga bisa lihat di laptopnya masing-masing, mungkin kalau agak susah ke depan ya. Ada saldo awal, kemudian transaksi. Alurnya adalah setelah transaksi kita bikin jurnal umum manual lah seperti ini ya, debit kredit semua. Setelah muncul jurnal umum, kita kelompokkan masing-masing ke ledgernya. Logika dasarnya gitu. Dan ledger ini masih tetap pakai logika debit kredit ya. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Liabilitas sama ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Masih kepake semua. Setelah itu ke bawah, contohnya jadi masing-masing ada ini mulai dari hutang, persediaan, pendapatan, beban gaji, beban listrik, semuanya dibuatin satu-satu nih. Ribet. Kalau memang masih manual, kalau pakai sistem makanya enak. Kemudian dikelompokkan lagi di neraca saldo. Tujuannya apa? Di neraca saldo ini nanti kita juga ngecek sebenarnya sudah balance atau belum gitu. Dari total semuanya. Kasnya kita cek di situ, saldo akhir kasnya kan 15. Yang masuk ke dalam neraca saldo harus 15 juga. Karena jurnal itu debit kredit, pasti semuanya kan balance ya. Ini kalau di total ini harusnya juga sama. Itu 70, ini juga harusnya 70. Penyesuaian coba. Oke. Neraca saldo setelah penyesuaian peralatan. Nah, kemudian muncul dari angka-angka tadi akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Pendapatannya ngambil dari sana tadi, neraca saldo. HBP-nya ngambil dari neraca saldo. Ketemu sekian. Beban gaji, listrik. Nah, ini contoh laporan laba rugi sederhananya. Sama kemudian di neracanya, kita ngambil dari sana sehingga nanti totalnya juga harus balance di neraca. Nah, kemudian ini pertanyaan kemarin terkait penutupan ya. Penutupan itu logikanya gini. Akun di laporan keuangan itu ada dua. Akun yang real sama akun nominal nih. Akun real itu adalah akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan ya. Akun real ya. Kemudian akun nominal itu yang ada di neraca, di laporan laba rugi. Laporan yang angka-angka yang ada di laporan neraca itu kan akan carry out ke periode selanjutnya, betul ya? Kas akhir Januari jadi kas awal Februari. Tapi kalau pendapatan dan beban itu harus di close, nggak boleh ikut periode selanjutnya. Makanya pada saat kita melakukan closing itu meng-close pendapatan dan beban. Kemudian profitnya juga. Kenapa? Ini nggak boleh ikut ke periode selanjutnya. Caranya dia bisa ikut ke periode selanjutnya adalah saldo labanya yang ikut masuk ke dalam neraca. Coba ke atas tadi ada neraca. Nah, laba ditahannya aja yang ikut. Pendapatan sama beban nggak boleh ke periode selanjutnya. Kalau dia ngikut, efeknya adalah contoh Januari dia pendapatannya 100 juta ya. Februari dia pendapatan 50 juta. Kalau 100-nya tadi nggak di close, dia akan ngikut ke selanjutnya nih. Jadi masih ada pendapatan secara total itu 150 juta di periode Februari, akumulatif akhirnya nanti. Padahal itu nggak boleh akumulatif. Beban pun sama gitu. Jadi nanti di GL, General Ledger, karena sudah dihapus, pendapatannya akan 0 di tanggal 1. Bebannya juga 0 di tanggal 1. Karena dari periode selanjutnya nggak ngikut. Jurnalnya gini, kalau pendapatan itu kan saldo normalnya kan di kredit ya, betul ya? Makanya dibalik lawannya adalah itisar laba rugi atau saldo laba bahasanya, yang nanti akan ditaruh di neraca atau laba ditahan. Kemudian bebannya juga sama nih, ada beberapa beban, lawannya juga sama di kredit. Beban kan di debit ya, kalau menghapus beban ditaruh di kredit, lawannya apa? Laba rugi. Nah, ini kan ada selisih. Selisihnya kan 5 juta, rugi dia. Lebih banyak bebannya daripada pendapatannya. Sehingga dia ada rugi. Karena rugi, dia akhirnya modalnya berkurang 5 juta.
harus di close juga. Sehingga nanti di sini ada general ledger setelah penutupan. Nah, ini kalau kita lihat awalnya ada pendapatan 60. Kalau misalkan kita cuma mengikuti pendapatan dikurangin beban, pasti saldo akhir di neracanya nanti ada sekian. Tapi ini harus di close, harus 0. Biar nanti tinggal laba ruginya aja yang masuk ke saldo laba. Gitu. Itu untuk jurnal penutup. Tapi biasanya di sistem nanti udah otomatis dia. Ini semua akun nol ya? Akun-akun laba rugi. Kalau aset tetap, kalau di nol kan malah bahaya mas, tiba-tiba hilang. Ya. Ya, akun-akun neraca tetap, ya, akun-akun laba rugi yang di close. Pendapatan sama beban HPP itu di close semua. Biar nggak ngikut ke periode selanjutnya. Ikhtisar laba rugi itu ada di sini mas, modal ekuitas di saldo laba. Oke, mungkin kembali ke PPT. Ya, kenapa kok seperti itu? Coba ke tadi neracanya lagi. Neraca setelah penutupan. Atas yang ada angkanya. Neraca. Oh, ya, oke. Ya, modal sama ikhtisar laba rugi tadi mas ya. Akhirnya kan minus 5 juta ya. Ini logikanya, ini kalau di total kan ekuitasnya berkurang 5 juta jadi 195 gitu. Kalau misalkan dia surplus akan menambah mas, modalnya bertambah. Jadi modalnya yang awalnya tadi di debit ditaruh di kredit karena bertambah. Misal untung 5 juta, kebalik nanti akunnya nutupnya. Ikhtisarnya di debit, terus yang modalnya di kredit. Jadi membalik untung rugi menyesuaikan modalnya. Jadi bisa bolak-balik tuh yang di modalnya, bener mas Al. Jadi kalau yang pendapatan beban pasti paten seperti itu. Kalau yang modal menyesuaikan untung ruginya nanti. Modal ini yang dimaksud modal itu saldo laba ditahannya, bukan modal awalnya, laba ditahannya. Ya mungkin nanti bisa disesuaikan. Ya. Jadi ini menggambarkan saldo labanya, mas. Ya. Bukan modal lanunya. Oke, balik ke PPT lagi. Ini udah kan? Belum ya? Oke. Tadi masih sini ya. Oke, mungkin kalau general ledger fungsi-fungsinya ya kita mengelompokkan data-data akun berdasarkan cowoknya tadi, debit kreditnya sama sampai saldo akhirnya.
Kemudian dari sana nanti kita bikin trial balance atau neraca saldo yang ditarik ke laporan keuangan seperti di modul tadi ya. Memudahkan audit dan juga mengontrol debit kreditnya udah balance atau belum. Next. Sama sih, ini juga logika dasarnya yang tadi. Tetap pakai logika dasar debit kredit teman-teman. Itu jangan sampai lupa. Karena kalau salah tempat nanti kita laporan keuangannya nggak wajar, nanti nggak sesuai standar. Sama seperti kemarin. Oke. Next. Nah, di dalam ERP ini secara otomatis ya, jadi nggak ada manual orang input di general ledger, itu nggak ada. Pasti berhenti di modul entah itu transaksi jurnal umum atau di modul-modul pembelian atau apa, semuanya diklik langsung jadi jurnal, langsung jadi ledger. Kayak pertanyaannya Mas An tadi ya, jadi diklik itu langsung lari semua sampai jadi laporan keuangan sementara. Itu. Oke, next. Ini jadi kita biasanya jangan sampai nggak seimbang. Jadi kalau bisa tombol posting itu muncul pada saat udah informasi-informasi yang dibutuhkan itu udah masuk semua. Kemudian salah klasifikasi akun yang namanya transaksi jurnal umum itu makanya haram digunakan karena banyak kesalahan di sana. Apalagi pakai orang awam akuntansi ya, pakai modul aja pembelian penjualan. Karena dengan ngikutin prosedur pasti nanti jurnal yang tergenerate sudah benar. Nah, seperti itu, apalagi manual ya. Kemudian duplikasi entry dalam buku besar, bisa jadi namanya orang lupa input transaksi 2 kali. Gitu. Itu juga bisa jadi. Nah, 4 tidak melakukan rekonsiliasi buku besar, agak dicek juga. Rekonsiliasi buku besar itu nanti hubungannya sama trial balance tadi. Buku besar kan dari banyak akun ya, kemudian masuk ke trial balance, di trial balance nanti dicek. Sudah bener nggak angka-angka yang ada di sana, baru nanti ditarik ke laporan keuangan. Oke. Di sini trial balance neraca saldo adalah daftar saldo akun dalam general ledger, ini totalnya tadi ya. Nah, kurang naik ya. Oke. Jadi di trial balance itu ngecek laporan dari sisi debit sama kreditnya yang sudah diinput tadi. General ledger akhirnya kan muncul di debit sama di kredit ya. Kalau udah balance berarti udah bisa ditarik ke laporan keuangan. Memeriksa keseimbangan dasar bikin laporan keuangan. Oke. Next dulu. Sambil praktek. Ini contoh trial balance-nya ya, jadi nggak kelihatan ya. Ini saldo awal nih debit sama kredit gitu. Nah kemudian di dalam 1 bulan pasti ada namanya pergerakan atau movement bahasanya. Baru nanti saldo akhir. Movement ini penambahan di debitnya sama pengurangan di kredit mungkin ya. Penambahan pengurangan di debit kreditnya, baru nanti saldo akhir dari masing-masing akun itu berapa. Zoom out aja. Rekening bank ada sekian dan lain-lain gitu. Ini kebetulan nggak ada jurnal pergerakan masih ya di slidernya, jadi langsung aja itu di saldo akhir. Di bawah nanti ada total debitnya berapa, kreditnya berapa. Ini contoh tampilannya aja. Yang tadi sudah sama aja, mungkin next aja. Nah, financial statement ini ada beberapa ya, contohnya mungkin dia menjanjikan informasi keuangan mulai laba rugi, arus kas sama neraca. Next. Nah, sebenarnya ada 5 nih kalau mau yang standar banget, yang standar audit ya. Harus ada laba rugi, kemudian ada neraca, ada arus kas, perubahan modal sama CALK singkatannya, catatan atas laporan keuangan. Kalau laba rugi pasti pendapatan kurangin beban lah ya, kita tahu profit. Neraca kita tahu posisi aset dibandingkan utang dan modal. Arus kas kita tahu uang masuk dan keluar dibagi menjadi 3, operasional, pendanaan sama investasi.
Kemudian kalau dari sisi perubahan modal adalah perubahan dari sisi modal perusahaan ditambah untung dikurangi rugi dikurangi prive, nanti saldo labanya berapa. Jadi intinya dia pergerakan saldo labanya itu kelihatan di sana. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan itu biasanya di laporan audit. Mungkin bisa dibukakan laporan yang audit. Nah, ini laporannya Alvaria, ini Alfa Midi apa Alfa anu ya? Alfa Midi kayaknya. Alfamart ya. Nggak apa-apa ini. Dari itu dulu aja. Ini contoh laporan, di sini ada judulnya pasti ya, laporan laba rugi. Oke, di sini pasti ada judulnya, laporan dari PT mana, terus laporannya laba rugi penghasilan komprehensif, dia sudah konsolidasi di state di sini. Kemudian ada tahunnya, biasanya dibandingkan, ada pembandingnya 2 tahun. Nah, terus ada judul bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini laporan standar audit. Ini ngambilnya di IDX ya, BII Bursa Efek Indonesia. Semua bisa download. Nah, kelihatan di sini mulai pendapatannya berapa, beban pokok. Nah, di sini ini ada indeks atau catatan atau notes. Ini yang nanti larinya ke bawah, yang isinya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat indeks nomor 23, 25, 25 itu akan menjelaskan pendapatannya itu dapat dari mana. Gitu. Nah, biasanya itu terkait juga sama finance policy-nya perusahaan, kebijakan keuangannya perusahaan bagaimana. Makanya ini biasanya sih nggak sampai ada di ERP ya. Biasanya data ERP itu kita download, dari situ pihak manajemen itu menjelaskan dari angka-angkanya itu seperti apa, kebijakan perusahaan atau apa. Soalnya banyak data juga kualitatif yang menjelaskan kondisi perusahaan di sana. Atau mungkin kita langsung buka contohnya aja. Nah, kalau dilihat di sini, halaman laporan keuangannya sekian teman-teman. Menjelaskan mulai dari ownernya siapa, perusahaan itu, garis besar haluannya mau kemana, dan lain-lain. Nah, kita fokus ke laporan keuangannya aja. Ini diaudit oleh EY. Nah, ini laporannya ya. Ini laporan keuangan aja baru di halaman sekian. Ini laporan keuangan standar punyanya Alvaria. Biasanya yang ditampilkan dulu, neracanya dulu nih. Asetnya, aset lancar, kemudian notes-nya banyak di halaman beberapa nih, mungkin menjelaskan terkait kas sama setara kasnya apa aja. Mungkin coba kita trace Mas Haji yang nomor CALK nomor 2, coba dicarikan. Belum. Dikecilin dulu aja. Beli saham apa Mas? Indosat. Oh Indosat. Biar laporannya Mas. Iya. Cek fundamentalnya dulu biasanya laporan keuangan. Nah, ini dijelaskan nih di penjelasan nomor 4, kas dan setara kas. Kasnya dalam rupiah sekian, tapi ini enggak dalam rupiah ya, dalam jutaan atau miliar rupiah nih biasanya. Ada beberapa nol di belakangnya. Kemudian dijelaskan juga di BRI ada berapa. Ini namanya catatan atas laporan keuangan, dan semua akun dijelaskan dia di sana. Akun-akun material gitu. Iya, betul. Makanya halamannya kan sampai 490 Mas. Yang panjang itu CLK. Laporan keuangannya biasanya cuma 5-7 halaman lah. Penjelasannya yang banyak. Semua akunnya dijelasin. Coba ke bawah. Nah, ini contoh setara kas ya. Tadi betul sih yang tadi setara kas. Nah, dia punya deposito berapa. Ini kan setara kas ya. Dalam bentuk kas tapi dia investasikan mungkin tuh di mana gitu. Kemudian ke bawah piutang. Nah, piutang usaha juga dijelaskan. Pihak ketiganya berapa yang bisa ditagih.
kemudian dikurangi penyisihan kredit kayak tadi bilang di akhir tahun misal kita menyisihkan yang kemungkinan tidak terbayarnya itu tinggi gitu. Kita kurangin jadi estimasi yang wajar yang bisa diakui sebagai piutang yang cuma sekian. Karena ini bisa dibilang kemungkinan tidak tertagihnya tinggi. Pakai prinsip konservatif. Nggak tahu ini dalam berapa juta rupiah ini. Ini express in dalam jutaan rupiah. Berarti berapa tadi? 60 juta rupiah kan? 67 juta rupiah, 87 juta rupiah nggak ketagih. Dia pakai estimasi persentase biasanya Mas. Jadi misal piutang itu dibuat namanya aging piutang umur. Kalau misalkan 1 sampai 30 kemungkinan tertagihnya ya masih oke lah. Misal 30 sampai 60 resikonya nambah. Biasanya kemungkinan tidak tertagihnya 20% misal. Jadi dari 20% itu bisa dicadangkan. Kemudian misal 30 sampai 60 kemungkinan nggak tertagihnya kan nambah nih. Mungkin kita bisa mencadangkan lebih jadi 30% misal. Kalau sudah lebih dari misal 90 hari itu sudah merah itu warning. Itu kemungkinan tidak tertagihnya tinggi, persentase pencadangannya lebih tinggi lagi. Gitu. Untuk metode pencadangan piutang tidak tertagih. Gitu. Ini coba ke laporan, kita coba rantau laporan-laporan mulai dari neraca dan lain-lain. Kita kembali lagi. Halaman berapa tadi? Terus habis EY ini. EY ini auditornya ya, Ernst & Young. Nah, kita kembali lagi ke neraca. Ada aset lancar. Aset lancarnya mulai dari kas, piutang, persediaan, PPN-nya masuk sini. Karena PPN nggak boleh masuk laba rugi. Karena nanti kan kita akan lawankan ya, masukan sama keluaran, selisihnya itu yang kita bayar. Gitu. Jadi waktu jual ada penjualan, ada PPN 12% gitu ya. Nanti kita akan menerima kas pada penjualan, terus kita juga punya hutang PPN. Karena itu nggak masuk penjualan. Misal kasnya nerima penjualan 1 juta gitu ya, PPN-nya nanti dikirim penjualannya itu nggak 10 juta. 10 berarti dikurangin PPN, jadi penjualan kita nggak 10 walaupun kas yang diterima 10. Jadi atas kas 10 itu ada penjualan sama hutang PPN. Kalau sampai kita masukkan ke pembelian, ke penjualan, uang PPN-nya kita akui punya kita, padahal itu uangnya negara, nggak boleh. Aset tidak lancar yang kayak kemarin dibahas, pokok tidak lancar dan tetap ini biasanya less liquid ya. Kalah liquid sama yang lancar, biasanya umurnya bisa lebih dari setahun. Jadi contoh ada investasi, aset tetap, hak guna, dan lain-lain lah. Ke bawah. Utang apa Mas? Untuk PPN kita taruh di utang itu? Iya betul. Kalau kita PPN masukkan itu hutang PPN. Kalau keluaran itu piutang karena kita kebalik ya. Kalau keluaran itu ya jadi. Ada dua Mas, yang di aset itu pada saat kita beli. Iya, kita beli kan akhirnya kita dapat piutang dari PPN masukan ya. Kemudian pada saat kita jual, kita kan narik ya. Kan ini uangnya negara kita pegang, kita kan harus bayar ya. Nah waktu kita beli kita kan dapat PPN, kita harus ngambil uangnya dari dia ke kita ada piutang. Nah piutang sama utang ini diselisihkan, kurang bayarnya kita harus bayar. Makanya kalau kita sudah PKP nggak punya masukan, kita yang boncos bayar 12% full. Gitu. Ibaratnya PPN itu kan kita misal beli bahan baku 10 juta, kita 10% aja wis PPN-nya ya. Berarti kan PPN-nya dari 10 juta kan 1 juta. Kita ada PPN masukan 1 juta. Berarti jurnalnya adalah kas pada hutang PPN, betul ya? Piutang pada kas kan kita beli, kasnya berkurang. Piutang PPN pada kas. Pada saat kita jual, kita kan nggak jual 10 juta kan, kita cari margin tuh. Kita jual 15 juta. Berarti kan kita nerima kas sama ada hutang PPN 1,5 juta. 1 juta sama 1,5 kita lawankan, kita punya kewajiban bayar PPN 500. Itu PPN. Oh gitu. Sebenarnya selama kita nggak dapat PPN masukan dari supplier, ya bisa aja dilupakan. Tapi kalau sudah, datanya udah ke pemerintah nih, nama PT kita udah nyantol. Resikonya di sana.
Oke, terus ada total hutangnya, jangka pendek, jangka panjang ya. Jangka pendek dijelaskan masing-masing, ada hutang pajak juga, ada beban akrual yang diakui di sana. Kemudian di sini ada liabilitas jangka panjang, ada sewa, pembiayaan bank dan lain-lain. Masuk ke modal, di sini biasanya kalau perusahaan sudah listing, ada penjelasan atas sahamnya. Sahamnya itu milik siapa saja gitu. Nah, di ERP biasanya pada saat kita nge-state saldo awal, kalau kita berdasarkan akte perusahaan, modalnya bisa kita state angkanya berapa gitu teman-teman. Misal modal awal masuk 100 juta, kepemilikan sahamnya 60% si A, 40% si B, berarti kan sudah tahu si A berapa, 60 juta, si B 40 juta, seperti itu. Bisa jadi jurnal modal. Itu laporan keuangan. Oke. Terus di sini laba ruginya ada HPP dan juga ada laba bruto. Nah, tadi pertanyaan Mas Heri terkait diskon-diskon apa? Mungkin di pendapatan neto, karena ada kata-kata neto, berarti kan juga ada pergerakan gross dikurangi apa aja. Pasti di sini nanti dijelaskan apa aja yang mengurangi gross sales-nya sehingga menjadi net sales. 23, 25. Ini adalah itu indeks dari CALK-nya. Kayak tadi kan kita lagi ngecek yang kas ya. Nah, ini nanti ada sendiri juga di bawah gitu. Jadi dia dijelaskan di banyak tempat yang menjelaskan terkait pendapatan itu. Gitu. 23, 25, 25. Kalau di sistem biasanya belum ada yang akomodasi sebanyak ini. Ini hasil audit biasanya nanti. Kita support menghasilkan ininya. Ini gambaran laba rugi, kemudian kita coba ke bawah arus kasnya. Ini laporan masih laba rugi komprehensif ya. Di sini juga ada sampai laba rugi per lembar sahamnya, juga biasanya ada earning per share karena dia udah listing. Detail banget kalau di sini. Nah, dimuter dulu. Ini laporan apa ini? Perubahan modal. Jadi bacanya bisa horizontal, bisa vertikal ya. Di sini menjelaskan modal saham ditempatkan dulu di awal berapa, tambahan yang disetor berapa, kemudian perubahan-perubahan transaksinya apa. Intinya nanti di sana kita ada total ekuitasnya di akhir jadinya berapa tuh dari efek penambahan pengurangan bulan tersebut. Saldo labanya per Desember 31 2023 ada sekitar sekian. Akumulasinya banyak nih profitnya dia. Oke, ini arus kas. Oke. Arus kas seperti yang dijelaskan tadi dibagi 3 ya. Kegiatan operasional. Biasanya nanti di modul atau GL kas atau di modul-modulnya ada tagging yang menjelaskan bahwa transaksi ini tuh masuk transaksi kas operasional kah, transaksi investasi kah, transaksi pendanaan kah. Nah, bedanya apa? Transaksi operasional itu biasanya hubungannya dengan kondisi bisnis perusahaan. Contoh perusahaan itu manufaktur, jadi mulai dari beli bahan baku, bayar gaji karyawan, penerimaan piutang, penjualan, itu kan kegiatan operasional. Itu masuk arus kas operasional nih, kayak contoh penerimaan kas pelanggan, pembayaran kas, untuk beban usaha, pajak penghasilan, ini operasional semua. Kalau yang investasi, ini biasanya hubungannya pada saat kita beli aset, teman-teman. Aset misal kendaraan, mesin, dan furniture, elektronik, semuanya itu kalau misalkan kita beli, itu masuk arus kas investasi. Jadi bukan gambarannya kita cuma investasi ke saham atau apa, enggak. Kita beli sesuatu yang menambah aset kita, itu namanya investasi, aset apapun. Itu uang keluar. Uang masuknya apa? Pada saat kita jual aset mungkin. Di investasi nanti ada uang keluar, uang masuk. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada pendanaan nih. Nah, pendanaan di sini terkait dengan hutang dan juga investasi perusahaan. Perusahaan kalau lagi nggak punya uang operasional, ternyata selama satu periode operasionalnya minus nih.
untuk bayar gaji nggak cukup, akhirnya butuh investor masuk atau pinjem temannya atau pinjem bank uang, sehingga nanti dia bisa bayar gaji karyawan. Nah, uang masuknya itu uang pendanaan, bukan uang operasional, karena nggak ada hubungannya sama jual belinya perusahaan. Nah, kalau misalkan coba nih ya kita analisis, coba kita ke operasionalnya Mas. Alfa ini secara operasional dia surplus. Ini 6 miliar apa 6 triliun ya? 6 triliun. Ini 6 triliun nih uang masuknya. Berkurang dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya uang masuk 7 triliun. Tapi masih surplus nih, oke kalau menurut kita. Kemudian secara investasi dia sekian, keluarnya 4 triliun. Kira-kira perusahaan seperti ini menurut teman-teman bagus nggak? Ayo kita diskusi. Bagusnya kenapa? Yang pertama, perusahaan ini bagus kenapa? Kegiatan operasionalnya menghasilkan kas, surplus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara bisnis, going concern atau keberlanjutannya, dia juga cenderung bagus. Kenapa? Dia investasi, beli aset. Dan masih nilainya pembeliannya itu di bawah surplusnya, jadi kasnya masih aman. Nah, sekarang kita coba lihat di pendanaannya ke bawah. Monggo Mas. Ya, valuasi perusahaan itu hanya dari aset yang dia kumpulkan, nggak ada yang lainnya. Ada yang lain. Apa? Jadi pengakuannya itu macam-macam. Ada yang by aset, ada juga yang by revenue, ada yang by EBITDA. Itu semua nanti ada rumus pengakuannya juga, Mas. Jadi masing-masing misal pakai EBITDA. EBITDA itu kan earning before interest, tax, depreciation, sama amortisasi. Jadi benar-benar uang masuk operasional, dikurangi beban operasional, tidak dikurangi depresiasi, amortisasi, pengakuan-pengakuan yang uangnya nggak keluar tadi, Mas. Jadi memang performa operasional perusahaan ini biasanya nilainya itu dikalikan berapa sesuai dengan negosiasi dengan calon pembelinya. Misal EBITDA-nya secara operasional menghasilkan untung misal 1 miliar gitu ya, bisa dikali 3, kali 5, kali 6 atau kali berapa sesuai dengan kesepakatan dengan yang memvaluasi. Aku maunya dihitung sekian, kita dealingnya pakai harga ini, itu bisa. Kalau pengen lebih detail perhitungannya lagi, ada instansi namanya KJPP. KJPP itu konsultasi jasa penilai publik, jadi bisa divaluasi di sana. Dulu yang startup juga yang diakuisisi Bukalapak itu setelah diaudit oleh audit keuangan, KJPP masuk, divaluasi, dia dihitung. Metodenya macam-macam gitu. Yang dipakai kesepakatan dengan yang beli Bukalapaknya. Jadi nggak hanya melihat aset. Biasanya kalau perusahaan dilihat dari sisi asetnya saja, operasionalnya udah nggak menghasilkan, hanya jual aset aja. Gitu. Ya itu masalahnya kan. Ya perusahaan ini kan nggak ada aset. Iya. Tapi keuntungannya ya ada. Betul. Ya semakin growth. Betul. Suatu ketika kan kalau dievaluasi ya apa caranya kan duwe aset, Mas. Betul. Kantornya kan duwe nyewa sih kan. Iya. Dan laba juga mungkin laba yang disisakan hanya laba untuk operasional setahun mungkin. Contohnya seperti itu. Jadi memang benar-benar dihabiskan untuk dividen atau apapun itulah ya kita ngomongnya. Nah aku dari dulu tuh masih tanya, ya apa caranya ngevaluasi, berarti perusahaanku gak berharga lah. Ceritanya hanya dinilai dari aset itu maksudku. Berarti ada cara yang lain ya? Betul, ada cara yang lain. Toh aset pun sebenarnya kalau mau diakui aset tetap, Gojek, Tokopedia kan juga aset tetapnya kayak nggak ada ya, banyak ya. Tapi dia bisa listing nih. Nah itu. Ya karena dia juga salesnya tinggi, walaupun profitnya nggak ada. Mungkin salah satu indikatornya bisa dari sales. Dari sales atau EBITDA gitu. Kalau yang investor, kalau biasanya menghindari hanya menghitung aset saja, atau menghindari hanya menghitung revenue saja, karena resikonya juga masih lumayan nih. Kita beli perusahaan, harapannya kan bisa jadi income buat kita ke depan ya, bisa dikembangkan atau apa. Tapi kalau kita beli perusahaan itu sudah mati, ya kita akhirnya kan malah keluar beban banyak nanti. Nah, ke bawah ke pendanaan ini oke sampai investasinya. Nah, di pendanaan di sini ternyata pendanaannya minus 1,8 triliun. Dilakukan untuk apa?
dia bayar hutang senilai 15 triliun. Kemudian bayar utang jangka panjangnya 1 gitu ya. Dan ternyata dia masukin utang 14 triliun. Gitu. Jadi utangnya di sini kok kayak gali lubang tutup lubang ya, masuk terus langsung bayar sekian dia. Mungkin ada yang jatuh tempo dan memang butuh harus segera diselesaikan. Dia mau langsung pakai uang operasionalnya nggak nutut, kan cuma 6 tadi. Gitu. Jadi seperti yang dibahas ke pertemuan pertama tadi, kalau sudah ada laporan keuangan, kita cari story behind the number-nya kayak gini. Itu manfaatnya laporan keuangan. Bulan sebelumnya malah dia bayarnya sekian tuh. Tahun sebelumnya. Dan polanya sama. Ngutang sekian, bayar sekian. Diputer utangnya. Jadi terus dari 3 laporan tadi akhirnya dinetkan. Ternyata walaupun masuk keluar ada negatifnya, dia masih surplus. Kenaikan penurunannya berarti berapa ini kenaikannya? Cuma sekian, 255 juta surplusnya tahun tersebut. Saldo akhirnya ada sekian kasnya. Ini nanti kalau dicek di neracanya harus sama. Total kasnya 4 juta kas dan setara kasnya 4 triliun ya, 4 triliun lah. Oke, kita balik ke PPT-nya. Nah, masuk. Oke. Ke PowerPoint. Yang tadi ribet, ini contoh simpelnya. Biar enggak. Nah, kalau contoh simpelnya terkait neraca bisa tampil seperti ini. Nah, besok teman-teman waktu nyoba input ke tiap ERP pasti nanti tampilannya beda-beda. Nah, itu nanti bisa jadi insight-nya teman-teman untuk bikin tampilannya bagaimana nih punyanya SmartLink nanti. Kalau gini kan lebih simpel ya. Tadi itu memang standar audit untuk perusahaan besar-besar, tapi kalau UMKM kayak gini udah cukup sebenarnya. Tinggal nanti mungkin ditambahin nomor akun misal. Sebenarnya nomor akun tuh nggak tampil nggak apa-apa karena itu kan itu untuk proses ya. Tapi untuk tampil kayak gini fleksibel monggo. Tapi biasanya ditampilkan kalau di ERP. Nah, next mungkin laba ruginya seperti ini. Tuh, jadi pendapatan kurangin HPP, kemudian ada ada gross profit, kemudian dikurangin biaya operasional. Nah, itu juga dikasih pajak itu 0,5%. 0,5%-nya dari omset 84. Ada bersih setelah pajak. Yang kenapa Mas? Iya. Kalau sudah ada tulisannya net sales, berarti dia itu sudah melalui proses gross dikurangin macam-macam itemnya. Walaupun kadang item-itemnya sudah nggak ada nih, tapi yang kita tarik pasti yang net sales Mas. Soalnya kalau kita tarik yang atas 50-50 nih, ada item di bawahnya apa enggak, tapi kalau di bawah kan sudah pasti nggak ada dimunculin gitu. Net sales itu kalau diklik mungkin juga ada perhitungannya itu gimana nanti. Oke, itu gambarannya. Oke, next. Nah, ini yang tadi ya, jurnal menutup akun-akun yang ada di pendapatan sama beban. Di sini yang bisa dibilang akun sementara ya, yang di laba rugi itu ibaratnya akun sementara, dipindah ke akun permanen, masukkan ke laba ditahan akumulasi bebannya tadi, menambah atau mengurangi modalnya di neraca. Next. Nah, mengosongkan akun sementara, pendapatan, beban, prive, kemudian memindahkan laba rugi ke laba ditahan, menyiapkan akun untuk periode berikutnya. Akun-akun itu saldo awalnya udah siap untuk masuk periode selanjutnya. Akun-akun sementaranya udah 0, pendapatan, beban, prive. Itu oke. Ini akun-akun yang ditutup, pendapatan, beban, sama prive. Prive ini udah paham prive ya? Ada yang belum tahu prive? Prive itu owner ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dividen itu di PT.
Dan mekanismenya harus RUPS dulu baru dibagi dividen karena pemegang saham pasti nggak satu orang dan harus resmi baginya. Sedangkan prive itu biasanya di entitas pribadi dan CV Mas. Itu lebih fleksibel di CV. CV owner ngambil uang perusahaan itu masih oke dan nggak kena pajak. Prive. Kalau dividen kena pajak 10-15%. Dua-duanya bisa nanti dikonsolidasi. Ya. Saya kalau lini bisnisnya beda banget dan skalanya udah sama-sama besar, mending dipisah biar bisa evaluasi mendalam. Terus baru dikonsol. Konsolidasi itu akhirnya kan kita menggabungkan semua laporan tadi Mas. Barugi, Aruskas, Neraca, Perubahan Modal itu dijadikan satu laporan konsol, jadi dua entitas tadi ya. Kayak tadi kan konsolidasian itu ya. Kan tadi ada entitas anak, ada entitas induk gitu. Asetnya induk sama anak nanti dijadikan satu, tapi sebelum itu intercompany transaction atau transaksi antar company di bawah itu dikeluarkan dulu. Jual beli antar perusahaan di dalam itu kan nggak boleh diakuin, double pendapatan nanti atau double beban gitu. Utang piutang atau apa yang sama-sama muncul di bawah itu dihilangkan dulu baru nanti bisa di gross up atau dikonsolidasi jadikan satu. Jadi ya masing-masing ini kalau mau dijadikan satu benar-benar yang didapatkan dari eksternal dan juga dikeluarkan ke eksternal. Coba next dulu. Nah, ini waktunya untuk diskusi ya. Monggo kalau ada pertanyaan, karena setelah ini kita langsung latihan soal ngisi di spreadsheet. Jadi saya sudah share ke Mbak Gita, ada spreadsheet yang teman-teman bisa duplicate atau apa, biar nanti bisa ngisi masing-masing. Isinya ada sekitar berapa transaksi Mas? 20-an ya? 20 transaksi. Tugas teman-teman untuk postasnya adalah membuat jurnal umum, membuat general ledger sampai laporan keuangan dari transaksi 20 tadi. Secara manual. Karena pakai laptop, monggo pakai rumus-rumus di Excel biar lebih cepat, bebas. Yang penting teman-teman praktek dan paham logikanya. Atau ditampilkan Mas? Iya. Nah ini ya. Jadi di sini di zoom out bisa nggak? Yang kelihatan sheet-nya juga kecil banget. Di sini ada beberapa sheet. Jadi tiap sheet itu nanti teman-teman inputnya di sheet yang udah disiapkan ya. Ini ada soalnya. Kemudian ada sheet jurnal. Coba dibukakan sheet jurnalnya. Tinggal masukkan aja di sini, nanti ada berapa transaksi di sana, di jurnal dulu. Kemudian nanti buku besarnya di sini juga udah kita sediakan. Mau diisi manual monggo, mau yang bisa ngerumus Excel ya monggo, bisa lebih cepat. Nanti bikin neraca saldonya juga, dicek debit kreditnya udah balance apa belum. Baru nanti laporannya bisa dimasukkan. Monggo di prosesnya kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja. Oke, nanti waktunya ya sampai waktunya habis, monggo bisa dimulai kerjakan. Apa? Berarti perusahaan selama satu periode itu punya stok 15. Ternyata di akhir itu sisanya cuma 5, berarti HBP-nya adalah 10. Yang keluar 10 barangnya, karena masih ada sisa 5. Sehingga penjualannya itu ya atas 10 ini. Bisa jadi dia jualnya 12 gitu, sehingga ada profit 2. Ini
periodik namanya. Jadi secara global ditulis. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyata detail mungkin ya. Kalau perpetual ini per transaksi. Contoh kalau di soalnya itu kan ada penjualan ya. Jurnal penjualan kalau perpetual. Nah, kalau ini dulu deh. Ini kan berarti nanti langsung jurnalnya adalah penjualan pada berarti HPP pada penjualan ya. Senilai ini tadi. Nah, kalau di sini nanti bisa jadi kita mencatat misal piutang dulu lah. Piutang pada kas. Ya, senilai misal 100, kasnya 100. Karena perpetual ini transaksi kita harus menjual HPP, informasi HPP-nya ada nggak? Kalau ada, langsung di jurnal aja. Berarti HPP pada penjualan. Salah, maaf. Ini berarti piutang ini pada penjualan. Yang ini HPP pada persediaan. Dan kan pasti persediaannya nggak 100 dong, kita ngambil untung ya. Bisa jadi biasanya di bawahnya 80. Itu jurnal HPP.